2026, are you ready? Welcome back to the Ready. Computer Talk Ready. about Motorsport. Produced by Brapslock Media. Dan malam hari ini di kesempatan kali ini kita akan mau preview season 2026 yang bingung saya mau mengekspektasikan seperti apa musim 2026 ini ya. Apakah akan musim yang chaos atau musim yang gado-gado atau musim yang ketoprak atau musim yang seperti apa? Tapi kalau musim yang ketoprak jelas karena di MotoGP ada ketoprak beneran Wah, gitu ya. aduh, ketoprak keras Iya. Gazioglu. Iya, tapi kita sekarang lagi nggak bahas MotoGP ya. Kita mau bahas F1 nih ya. Dan untuk malam hari ini ada di OG, OTW di OG ya, karena kayaknya beliau yang beberapa episode terakhir nih lebih sering, lebih rajin hadir nih ya. Dan Pak Ahrel, gimana kabar Pak Ahrel? Alhamdulillah, Pangestu. Pak Esu, oke. Nih apa Bogor kayaknya macet ya? Enggak, Enggak. habis pulang pedal gue nggak macet sama sekali. Habis kelar pedal, gue Ayo, ngerasa macet. Ke Bogor gak senangnya, macet. senangnya Iya. dalam hati. Tempat saya macet nih, sampai Waduh. ke sana nih. Oke, Waduh. dan sudah ada ini mungkin akan jadi member tetap ya, karena beliau sudah mendeklarkan diri sebenarnya. Ini deklarnya sih di ruang tertutup ya, tapi Ya. sepertinya beliau akan sangat antusias ya menyambut proyek kita ini di 2026. Ada orang yang lagi dirujak netizen, bukan netizen sih, lebih tepatnya pendukung salah satu YouTuber. Ada Bung Kenshin. Halo Gimana kabar? semuanya, apa kabar? Oh ya, Baik, dan baik. sebagai informasi, beliau ini adalah jamaahnya Ustadz Aidan Millwall Shush, ya. shush, shush, shush. Ya, Udah. itu pokoknya apapun pembahasannya, beliau akan selalu mention Ustadz tercintanya, Ustadz Aidan Millwall gitu. Aiden Ya. Milward, Milward, Oh, Milward. Millwall, oh, ya, ya, ya. Millwall mah nama grup ya. Ya. Oke, oke, oke. Oke, eh, sebelum kita mempretel ya, karena kalau kita ngomongin mobil, mobil belum ada yang rilis ya. Baru akan rilis nanti tanggal 31 Januari, tanggal 28 apa 26 ya? 26 Januari di testing Barcelona dan tertutup dari semua media, dari semua liputan, nggak ada yang liput ya. Jadi kita mungkin hanya akan nge-review dari line up-nya aja ya, untuk ngeliat kira-kira secara line up nih petanya bakal kayak gimana gitu. Tapi Ya. sebelum kita ke sana, saya mungkin mau tanya dulu ke Bang Arel. What do you expect about 2026 season? Yang gue ekspektasikan ya diharapkan ya gue sebagai tifosi gue apa mengharapkan Leclerc bisa jadi juara karena melihat postingan Amin. keinget postingan yang Amin. dia di Abu Dhabi yang Amin. dia ini nih megang piala WDC. Ya, Oh, tahu, tahu. ya itu ngenes sih foto itu ya. Dijadiin meme di Semoga mana. Audi bisa diam-diam kuda hitam lah. Wih, si Agak, Audi. agak bold juga nih prediksinya Bang Akrel nih. Bold sekali Bang, bold banget, bold, bold. Hmm. Oke, oke, oke. Kalau Bang Genshin apa yang Anda ekspektasikan untuk musim 2020? Ekspektasinya ya, kalau buat gua sendiri, gua ngelihat line up tahun ini tuh tergolong karena kan kita line upnya tuh bawa dari tahun kemarin plus dua driver returning driver ya, Iya, Sergio Perez dan Valtteri Valtteri Bottas. Bottas. Kalau gua sih ya ekspektasi gua nih, karena kalau regulasi ini tuh bakalan ngaruh banget ke siapa yang desain mesin paling kenceng. Dan berdasarkan rumor-rumor dan laporan-laporan dari Baru media rumor, online, jangan ya, baru rumor percaya tuh dulu. berdasarkan rumor tuh yang paling unggul nih kemungkinan terbesar nih Mercedes sama Red Bull. Red Cuma Bull. kalau kita hanya fokus ke line up nih, kalau kita fokus ke line up, jujur bakalan kalau kata gue nih tetap kita bakalan kebagi jadi tiga. Enggak sih, sekarang bakalan kebagi jadi dua, midfield sama top 3. Oke. Untuk top 3, jujur untuk top 3 kita bakalan bisa ngeliat persaingan ketat antara George Russell dan Verstappen dan juga duo McLaren. Gue Oke. berani prediksi kalau tahun ini tuh bakalan four-way title fight antara mereka berempat. Four way? What? Four-way title fight. Gue berani Wow, prediksi. Gue berani prediksi itu. boleh, 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 boleh. Boleh. No Four-way problem. title fight antara mereka itu, dan untuk Antonelli dan Isaac Hajar mereka bakalan supporting role, tapi bisa kita lihat dari rookie season mereka itu mereka cukup performanya cukup solid ya, terutama untuk Isaac Hajar yang podium di rookie seasonnya make tim papan tengah. Itu tuh udah Hmm. cukup melebihi ekspektasi kalau kata gua. Iya Jadi sih. itu prediksi gua untuk top 4 untuk ini bakalan four way title fight.
Dan untuk midfield bakalan perang, bakalan pada going after each other throat. Itu buat Hmm. midfield. Oke, oke. Alpine termasuk midfield nggak? Alpine itu buang aja, gak usah dianggap. Kalau kata Mas Bri jadi bengkel aja, jadi bengkel. Ya udah gak usah dianggap, udah itu F2 itu. Udah, anggap aja tim paling atas F2 yang tiba-tiba nongol di F1. Oke, oke, oke. Eh, kalau apa yang saya ekspektasikan untuk 2026 adalah, waduh, ntar saya bilang kardus kalau saya ngomong ini ya. Aduh, aduh, Ya, Williams, Williams, aduh, Williams. Williams. Ya, Boleh, boleh ya Williams. sebenarnya satu Williams jelas gitu ya. Tapi yang kedua, emang saya berharap apa ya, peta persaingannya jadi dari nol lagi gitu loh. Jadi nggak melanjutkan dari regulasi sebelumnya gitu. Karena kalau melihat ini saya no offense ya, saya tidak tidak mencoba mendiskreditkan siapapun gitu ya. Tapi ketika kemudian persaingan itu dari nol lagi gitu dan semua orang itu punya kans yang sama atau mendekati untuk bisa world champion atau title, itu tuh jauh lebih seru gitu loh ketimbang kemudian ya itu lagi gitu kan. Buatnya kalau ya Max lagi, Lando lagi. Leclerc, ya gitulah. Pokoknya apa ya, ya setidaknya memberikan sebuah oase pertarungan yang jauh lebih seru ketimbang regulasi-regulasi sebelumnya gitu. Nah, itu mungkin soal ekspektasi kita. Dan langsung saja kita menuju line up ya. Kita mulai dari mana dulu? Oke, kita mulai dari yang debut dulu nih. Yang debut musim ini, musim 2026 yang buat debutnya susah sekali ya. Tarik ulur lah, berantem sama FIA lah, terus cipika-cipiki sana sini gitu. Ada Sangat. Cadillac yang tadinya mau Yes. jadi Andretti, jadinya Cadillac ya. Dan Yes. Cadillac meng-hire dua orang yang GG gitu ya. Dua-duanya wingman juara dunia 4 kali gitu ya, yakni Sergio Perez dan juga Valtteri Bottas ya. Yes. Ini duet om-om ya guys, duet om-om yang tadinya kita udah bingung apakah beliau akan balik lagi ke grid ya setelah Om Bottas tidak diperpanjang kontraknya oleh Sauber dan Ceko harus ditendang secara dramatis oleh apa namanya oleh Red Bull gitu ya. Yang itu juga ya karena Mr. Horny itu ya. Nah, Mr. Horny nggak tuh. oke. Mungkin saya lupa siapa yang ngomong, tapi ada yang bilang kalau ini akan expect ke persaingan apa ya? Jadi akan mirip khas di 2016. Oke, mungkin saya mau ini dulu dari jamaahnya Ustadz Aiden Millwall dulu nih. Waduh, Gimana nih? waduh. Eh, Soal jujur, Cadillac? jujur kan untuk Cadillac sendiri gue udah merhatiin beritanya tuh dari zaman-zaman Andretti mau masuk tuh. Soalnya Hmm, Andretti emang udah vokal kan mereka dari awal cycle regulasi ground effect mereka pengen masuk betul, betul, betul. di regulasi baru. Yang paling koar-koar Dan berarti saya ya emang. paling koar-koar bahkan sampai narik Kongres Amerika, Iya, sampai betul. narik Kongres, Betul. sampai Kongres Sampai sampai diseret-seretnya ini kasus apa namanya kasus monopoli kalau nggak salah. iya kasus monopoli itu sampai nyeret Kongres gitu. Dan juga gue juga udah ngikutin selain ngikutin podcastnya, gue lupa podcastnya siapa waktu itu tuh, pokoknya guest starnya waktu itu tuh Graham Lowdown, tim prinsipal Cadillac yang sekarang. Oke. Jujur untuk Cadillac sendiri nih ekspektasi gue malah justru lebih tinggi dari Haas. Oh, why? Tapi dalam artian gini, kalau Haas tuh sebenarnya waktu kalau 2016 Haas tuh dia di beberapa race pertama emang mereka langsung bagus gitu, langsung ke Hmm, midfield, couple midfield. Habis itu setelah performa strong, mereka langsung drop off, Drop. drop. langsung ngedrop. Udah, mereka nggak jadi consistent point scorer. Mereka baru jadi consistent point scorer itu pas tahun 2018. Betul. 18. Oh, 2018. oke. Itu juga 2018 tuh kalau misalnya kita ulik-ulik sedikit ya, itu tuh sebenarnya khasnya ada sedikit kontroversi ya, karena mobil 2018 mereka tuh kok kayak 90% mirip kayak mobilnya Ferrari waktu 2017. Cloningan nggak sih? Iya Kalau di kayak kalau kasarnya itu cloningan nggak sih? kayak cloningan tapi agak beda dikit gitu. Maksudnya ada Hmm. beda dikit lah. Nggak kayak Racing Point waktu 2020. Pink Tapi Mercedes. ya, pilih Mercedes. Tapi kalau misalnya untuk Cadillac sendiri, gue berani berani ini mereka bakalan jadi konsisten point scorer di midfield. Mereka bakalan konsisten finish di point. Kenapa? Karena
Pertama, metode yang dipakai sama Graham Lowdon untuk membangun timnya itu tuh, ayo kita gerak bersama-sama, kita bangun ini dari nol dan kita harus gerak ini. Dan dia juga nggak sekedar bangun dari nol gitu. Dia Hmm. lihat nih kalau misalnya yang emang harus bangun dari nol, dia bakalan bangun dari nol. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang udah punya pengalaman banyak, dia tarik dan itu tuh mentalitasnya jujur gue suka banget soalnya dia kayak apa yang bisa di peluang yang keuntungan yang bisa di apa namanya Di didorong ya didorong atau dimaksimalkan. dimaksimalkan dia maksimalin dan kekurangan yang bisa diminimalisir dia minimalisir. Keuntungan Hmm. apa nih? Loudon tuh kata gue dia posisinya emas banget pas Cadillac masuk. Karena Hmm. bayangin dua driver yang berpengalaman, udah gitu berpengalamannya juga mereka nih waktu zaman-zaman di midfield di tim papan tengah itu terkenal sebagai pembalap yang solid dan bahkan salah satunya tuh rajanya midfield. Oh, Dan Perez Yes. pas ya. ya Perez dan pas Yes. mereka masuk ke tim papan atas mereka jadi wingman yang sangat gacor. Yang dimana Iya. tuh kalau seandainya mereka buka nggak ada driver kelas A kayak Verstappen atau Hamilton mereka bisa nantang Jadi buat opsi. juara. Sekelas Eddie Irvine lah kalau misalnya kita lihat di era 90-an Hmm. 2000-an. Betul. Nah, Oke. Atau kebetulan mungkin Barrichello, kalau gue mau tambah Barrichello. iya sama Barrichello. Barrichello. Dan apa untuk Cadillac sendiri karena posisi mereka tuh lagi menguntungkan karena dua driver paling experience yang tahu gimana caranya top team bekerja gitu operasional mereka gimana dari pengembangan mobil mereka kayak gimana. Loudon kesempatan mas ini langsung diambil. Dan selain itu juga di sisi pengembangan, ayo bro kita kita lihat line up-nya Cadillac sekarang nih, line up reserve sama development-nya. Kita ada Colton Herta. Colton Herta itu di IndyCar yang gua dikasih tahu sama temen gua yang nonton IndyCar, dia itu sebenarnya gacor, cuma sayangnya Andretti-nya blunder mulu. Nah, Oke. Andretti itu kalau kata temen gue tuh kayak Ferrari-nya IndyCar gitu. Mereka dana gede, ininya dana gede, engineer-engineer bagus cuma blunder mulu gitu. yes. Untuk Colton Herta dan kalau kita lihat juga Herta ini sebenarnya seandainya dia ada super license mungkin dia bakalan ditarik ke F1. Makanya itu sekarang sama Cadillac disupport banget dia buat pindah ke F2. Hmm. Nah, Dan untuk reserve drivernya Cadillac sendiri mereka nariknya Zhou Guanyu dan Dan baru tadi sore baru, diumumin. iya baru baru aja. banget tadi baru banget digituin dan jujur Baru ini aja. jujur mungkin ini bias gue ya karena gue pas 2022 tuh rookie favorit gue tuh Zhou Guanyu. Kenapa? Karena gue bandingin dia ke Mick Schumacher. Walaupun emang Bukannya bukannya rukinya cuma dia doang ya? ya Yang dia tahu. doang itu Tapi 2022. maksudnya hitungannya tuh untuk 2022 kan karena emang itu riset regulasi kan ya. Ya, Jadi gue ngitungnya Hmm. tuh Mick Schumacher tuh dia karena baru 1 tahun masuk terus langsung ganti regulasi. Kita lihat performanya Mick Schumacher dia kalau misal dibandingin sama Kevin Magnussen dia baru bisa keep up tuh di akhir musim. nah, Iya, iya, iya. Baru bisa keep up sama K-Mag di akhir musim. Itu juga pengembangan Haas itu udah mulai stagnan pengembangan mobil Haasnya. itu dia. Tapi untuk Zhou Guanyu kita lihat dari awal balapan sampai awal akhir tuh beliau ini konsisten sama Bottas gitu. Maksudnya kayak kalau misalnya Bottas emang lebih sering di atas, cuma ya posisinya dia relatif ke Bottas tuh nggak jauh-jauh banget. Bandingin sama si Mick sama K-Mag. Hmm. Iya sih. Nah, makanya itu juga dan kita lihat juga waktu 2022 kan kita lihat tuh di Monaco di race yang agak menyakitkan ya Rel sebagai tifosi. Ya, Itu iya. kita lihat overtake gila yang dilakuin sama Zhou Guanyu. Itu gue juga ingat itu. Monaco iya sih, Di terutama pas yang Monaco dia ngedrift itu tuh. ya yang dia ngedrift Ngedrift keluar habis dari terowongan itu tuh. itu race Iya, itu tuh dia car controlnya cukup underrated kata gue. Zhou Guanyu itu kata gue cukup underrated dan makanya itu jujur untuk Cadillac sebagai new entry gue berekspektasi kalau dia tuh bisa langsung bersaing di midfield dan konsisten. betul. Itu Hmm. pendapat gua. Oke. Dan gue cukup yakinnya cukup lama. Sorry. Oke, ini apa ya? Apa mungkin argumen paling meyakinkan soal Cadillac ya, walaupun saya sendiri sih kalau Ya. based on apa ya? Kalau based on si drivernya itu emang meyakinkan gitu. Tapi apakah kemudian akan bisa bersaing di papan tengah langsung? Ah, ini yang jadi pertanyaan nanti pas mobilnya keluar gitu ya. Tapi kalau dari tadi penjelasan Bang Kenshin soal tim prinsipalnya iya sih, karena dia itu kan emang suka melanglang buana di tim-tim ini kan tim-tim semenjana kan si Betul. Ya.
Marusia Marusia. dulunya. Marusia. Marusia, terus mana lagi tuh. Pokoknya emang Menor. spesialis tim papan bawah lah gitu. Spesialis tim papan bawah yang naik sebelum tragedi. Oh, Iya. iya. Oke, Bang Ahrel, soal ini, soal apa namanya, soal Cadillac. Ya, gue setuju banget sih. Ini setuju banget gue sama Kenshin. Setuju banget gue. Ya, karena mengingat gue pun udah ngeliat juga si Lodon ini kan dia pengalamannya juga dia tuh pernah dalam tanda kutip itu tim yang semenjana, sorry itu saya ya kayak sekelas Marusia. Dia pun gue lihat itu ya gimana nggak gacor karena pembalapnya aja itu dulu kan kala itu kalau gue nggak salah ya Timo Glock itu kan ya levelnya kan belum mendekati driver-driver papan atas gitu. Terus satunya lagi rookie saat itu. Terus selama beberapa tahun pun Manor itu tuh banyak kan tuh isinya tuh dua orangnya tuh rookie, gak ada satupun yang driver experience gitu, yang kelasnya mendekati driver-driver top saat itu. Sama kalau kita tarik lagi ya kayak kata si Kenshin yang khas 2016 itu sebenarnya kalau gue boleh ini ya, itu digendong sama Grosjean doang. Esteban Gutierrez gak bisa apa-apa. Ini dia malah nubruk sama Alonso dia. Iya, Oke, Agak, oke. agak spicy sih, Ral. Berani nyebut nama gue aja sengaja menjaga gitu. iya. Hmm. Tapi ya dengan melihat line upnya sekarang ini nih dua driver yang bisa dibilang wingman yang benar-benar udah dalam beberapa balapan bisa mengimbangi teammate-nya, dan reserve driver yang sekarang ini baru direkrut, ya bukan nggak mungkin sih mereka bisa mengejutkan Iya. dan mungkin poin on debut kita bakal lihat nanti. Bisa banget, sangat bisa. Bahkan mungkin ya gak mesti poin gede ya, poin receh sebenarnya juga udah sangat cukup sih untuk Udah alhamdulillah sih buat poin tim receh. debutan selevel Cadillac gitu ya. Oke, next kita akan ke tim yang berganti powertrain di musim ini ya. Setelah kemudian Yes. mereka menghentikan proyek mesinnya yang ya tidak menghasilkan Lalu, apa-apa gitu ya. Ada Alpine ya yang mempertahankan line up mereka musim lalu. Ada Pierre Gasly dan juga Franco Colapinski ya. Ini yang katanya akan world champion nih ya. Saya ini. Tapi sebenarnya gini ya. Apakah Alpine dengan mereka ganti powertrain, mereka ganti Mercedes kan? Tapi apakah itu akan memberikan mereka keunggulan gitu? Setidaknya mereka bisa bersaing nggak kayak musim kemarin yang bener-bener meh yang ibaratnya Gasly tuh cuma mungut poin-poin remah-remahan lah gitu. Mungkin dari Bang Harel dulu. About Alpine. Balik lagi sih, gua sama sekali gak naruh harapan apa-apa buat Alpine. Mengingat dengan tim yang udah dalam beberapa tahun terakhir aja tuh gonjang-ganjing internal. Betul. jujur ya, Iya, susah. bener Itu, banget itu itu. aja udah garis Duh, besar Alpine itu udah semuanya udah kena. ya. Tapi Piastri lah, Alonso ya itu lah. kasus beneran Alpine. Ocon juga Ocon. Oh ya, Ocon. Nah itu. Itu Ocon yang paling baru itu, semua itu kasusnya beneran. Enggak sih, Iya. paling baru tuh Duhan. Cuma Ocon tuh yang paling gede itu yang Tapi apa ngomongin Alpine tuh saya jadi ingat soal di kicknya Jack Doohan nih. Ada satu Iya. akun saya lupa Twitter atau apa gitu yang emang emang hobinya bikin fake news gitu ya. Terus ngecatut Mick Doohan gitu dibaca sama netizen Argentina dan netizen Argentinanya marah. Bahkan media nasional Argentina aja digocek sama klik apa tweet bet macam itu, guys. Oh, tahu lagi itu kasusnya yang mana? Iya, itu Imola bukan sih? sumpah. Aduh, Sampai Pasti sekarang Imola itu ngakak bukan. itu membayangkan, ya Allah ini medianya sekardus itu kah sampai bisa kegocek sama tweet bet macam itu ya Allah gitu. agak agak Ada. agak serem juga sih ya sebenarnya ngeliat netizen Argentina dengan fanatismenya dengan Colapinto, walaupun agak make sense ya, Aduh. soalnya driver mereka kayak jarang gitu, driver Argentina dari apa driver F1 dari Argentina jarang kan. Colapinto Betul. baru setelah berapa tahun, mungkin berapa Iya. dekade hiatus, gua nggak terlalu tahu Iya. spesifiknya. Pokoknya yang gua tahu terakhir gua ingat tuh orang Argentina, sepengetahuan gue ya cuma Fangio. Iya. Gaston Mazaken.
Sama siapa? ada direktur Gaston Mazakian kan. Gaston Gaston Mazakian. Mazakian. Baru denger gue. Jujur itu gue baru Iya. dengar. Oh, oke 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 oke. Baru Ini denger. gue tambahin aja sih. Dia Fangio ya F1 oke lah. juga. Ya. Iya, Gaston Mazakian Evan juga. Dia dulu kalau gua nggak salah ya timnya tuh Minardi sama tim Pros, setim sama John Alesi. Oh, Oh, alah. setim sama Alesi. Oh. Yes. Oke, di Pros, terus di Minardi. Oke. Iya. Oke. Picture-nya di gambaran gue mungkin pay driver. Iya Karena sih. ngeliat timnya itu. Tapi untuk ini ya pendapat, gue izin nih bang, gue buat nyampein pendapat gue soal Alpine. Oke, oke. Sebenarnya Alpine tuh dia apa ya? Maksudnya mereka yang nggak ada sama kayak Bang Ahrel, nggak ada harapan juga karena ngeliat operasionalnya blunder kayak gini. Tapi jujur untuk mesin pindah ke mesin Mercedesnya bisa aja keberuntungannya Alpine ini berubah. Kalau kita ngikutin rumor, Bisa kalau banget. kita mengikuti rumor sebagai Mercedes sebagai salah satu power unit paling powerful gitu, Red Bull sama Mercedes. Masalahnya adalah Alpine ini tuh dia nggak bisa mengelolanya gitu, mengelolanya. Dari divisi teknis mereka aja nih, dulu waktu masih dipegang Nick Chester aja itu setidaknya Alpine nih chassis mereka tuh one of the best lah. Kayak Hmm. power unit Renault tuh walaupun sepelan-pelannya power unit Renault tuh dia integrasi ke chassisnya tuh lumayan bagus. Hmm. Bisa fleksibel gitu. Makanya kan yang tim-tim yang make Renault tuh kayak Red Bull gitu. Walaupun sering meledak kan Yes. mereka aeronya kan apalagi di packaging di belakangnya kan efisien kan. Iya. Terus McLaren juga di tahun kedua mereka make Renault sampai COVID tuh packaging mereka juga cukup bagus. Oh, Cuma pas sama masalah Sainz tuh berarti pakai Renault berarti? make Iya, Renault dulu. McLaren Renault. Dulu McLaren make Renault. Oh. Nah, Alonso tahun terakhir di MCL kan dia sama Renault, dia sama iya. Stoffel juga sama pakai Renault itu. Ya, jujur itu masalahnya semenjak banyak banyak engineer-engineer dari Renault, dari Alpine yang bermigrasi ke tim-tim lain gara-gara konflik internalnya Alpine dan Renault. Hmm. Itu Iya. tuh Renault seketika Alpine tuh divisi teknis mereka tuh jadi apa ya bahasanya? Kita kita Jadi kita meh. mau ya nggak usah diperhalus deh. Tim teknis mereka tuh jadi sampah. Tim Iya sih. teknis mereka tuh one of the worst technical team gitu, Nah, one of the worst gitu. iya. Technical Karena team tuh berarti secara apanya tuh? technical team tuh kayak maksudnya tuh kayak mereka yang tugas mereka tuh yang buat kayak yang ngedesain mobil, ngelakuin R&D Hmm. ke mobil, yang ngemanufaktur dan lain-lain. Pokoknya dari sisi pengembangan mobil lah yang berkaitan dengan pengembangan Tapi mobil. jujur sih kayaknya dari mobil Alpine mungkin 2 atau 3 musim terakhir sih emang kelihatan nggak begitu meyakinkan sih, terutama yang musim kemarin sih. Iya, Iya, makanya iya. itu. Makanya itu. Soalnya ya apalagi kan kasus yang paling kita lihat jelas tuh yang bikin banyak engineer-engineer Alpine pada keluar kan yang kata kasus kemarin tuh yang kata take overnya high tech. Iya. High tech atau apa gitu. Oh, Yang ternyata tuh orangnya tuh malah kena kasus money laundering Oliver ditangkap. Oaks, Oliver Si Oliver Oaks. 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 Si Oaks itu kan engineer Sumpah kita itu pada tadinya tergabur. saya tuh sudah ini loh, sudah husnuzon loh sama Briatore loh. Wah ini gara-gara Iya. Briatore ini si Ox cabut ya, oh, ternyata gara-gara Iya. high tech. Ternyata karena kasus money laundering terus ditambah lagi yang kata Renault yang keputusannya Briatore buat nge-shutdown Alpine sebagai tim works, tim Oh pabrikan Hmm. iya. dan pindah menjadi apa namanya customer tim Mercedes itu engineer-engineer Alpine banyak yang bermigrasi lagi ke tim-tim lain. Salah satunya ke tim Scuderia Della Rosa, Ferrari. Scuderia Della Rosa. Nah, kayak Emang itu untuk merah sih. pendapat gue sebagai ke Alpine. Gue ngebahasnya dari teknisnya aja. Karena kalau Oke. yang operasional udah garis besarnya udah semua sama Ahrel. Jadi gue bahasnya dari teknis ini Iya. aja Oke, teknikal. oke. Iya, Tapi benar-benar. sebenarnya nih, ini mungkin gua mau tanya ke Bang Kesen nih. Apakah Mhm. keputusan Alpine untuk pindah powertrain ke Renault itu sorry ke Mercedes itu ada ininya, ada preference-nya selain soal karena mesin apa Mercedes unggul gitu. Tapi apakah ada privilege lain atau ada advantage lain yang bisa didapatkan oleh Alpine? Jujur kalau untuk advantage ya, kalau untuk advantage sendiri, kalau kita lihat dari dalam track recordnya Mercedes, Mercedes sebagai supplier mesin tuh yang customer service-nya paling bagus. So far.
so far tuh customer service-nya Mercedes tuh bagus. Mereka tuh kayak harganya terjangkau. Maksudnya Iya ibarat sih. bahasanya mah terus obligasi ke tim pabrikannya juga nggak senonoh, nggak kayak Ferrari atau Red Bull. Ya. Jadi Mm-mm. juga tuh enak gitu. Tapi mungkin untuk tantangannya untuk Alpine dengan pindah ke Mercedes, walaupun bisa mungkin kemungkinan besarnya power unit Mercedes adalah one of the best. Wih, apa ini? Kepencet. Kepencet itu, Oh, kepencet. Kaisen. Udah lah, biarin aja dulu. Nah, mungkin salah satu tantangannya, mungkin kekurangannya ya dengan make power unit Mercedes adalah tim teknikalnya Alpine tuh dia nggak ada kebebasan untuk chassis mereka sendiri gitu. Mereka Iya. harus ngedesain Hmm, mobil mereka tuh around mesin Mercedes. oke. Atau enggak nanti yang ada mereka malah ngulangin kasusnya Force India. Nah, Hmm. Jadi ini buat give konteks, jadi tuh waktu di era awal turbo hybrid era dari 2014 sampai 2018, Mm-mm. itu tuh apa tuh namanya? Force India yang kemudian jadi Racing Point itu tuh mereka ngegunain konsep high rake. Pokoknya konsep aerodinamika mereka tuh mirip Red Bull. iya itu. Masalahnya mesin Mercedes itu buat packaging nggak cocok. Oh, Ya, ya, ya. Faktanya itu mobil bisa gacor di papan tengah aja itu gue masih kagum. Kok bisa gitu? Iya masih kok bisa gitu. ya, Padahal secara secara ini aja filosofi tuh jauh gitu loh untuk packagingnya. Makanya kan akhirnya tuh di 2000 akhir 2019 kan Force India mutusin untuk reverse engineering semua dari Mercedes. hmm, Makanya itu Oke, ya oke. untuk backstory. Nah, untuk Alpine sendiri tantangan mereka adalah gimana caranya mereka ngedesain engine around mesin Mercedes. Masalahnya ya gue meragukan kemampuan mereka untuk melakukan itu ya karena ya balik lagi tim teknikal mereka tuh bukan tim teknikalnya Red Bull. nah, Jelas. Makanya exactly. itu untuk jujur itu jawaban gue bang ke pertanyaan lu. Oke, oke. Kalau saya sih mungkin ngeliatnya sebenarnya keuntungan bisnis kali ya. Karena kan kalau cost mereka untuk ngembangin mesin daripada mereka beli itu kan lebih mahal mereka ngembangin mesin sendiri Ya kan. itu juga Jadi Iya secara sih. bisnis tuh sebenarnya menguntungkan karena costnya kecil. Tapi apakah itu berdampak dengan performa kita nggak tahu gitu kan. Kita Tergantung melihat. tadi ya kalau kata kuncinya Bang Kese tadi adalah build cut around machine gitu di ya. engine. Jadi Ya. membuat bodinya, membuat chassisnya ya sesuai dengan karakteristik mesinnya gitu. Kalau misalkan nggak cocok bodinya nanti kayak GP2 engine-nya Honda nanti ya, Aduh. kayak gitu. Maju Oke, dikit, juara. iya. 70 Oke, menit penalti. setelah kita apa tuh? Oh ya 70 sampai menit 70. penalti. Aduh, ya Oh Allah. 2015. iya. Aduh, aduh Ral, diingetin lagi Ral. Oke, setelah kita membahas tentang Alpine, mari kita membahas tentang tim yang apa ya, yang switch besar-besaran ya. Setelah berapa tahun ya sama pemilik lamanya ya? Itu 30-an tahun atau 50-an tahun? Kalau tidak salah, ini Williams. kita akan membahas Audi Oh, ya. Audi. Oh ya Oh, Audi iya Audi. ya. Astagfirullahaladzim, kok lupa. Aduh, Tiga sorry. dekade, tiga dekade Sauber. Tiga Tiga dekade. dekade Sauber. Sauber ya. Ya. Mewek nggak sih ngelihat Iya, Peter Sauber melihat timnya Iya, untuk terakhir kalinya di Abu Dhabi tuh iya. Itu sedih juga gue tuh. disangkut Bang gue Alpi masih tuh. denial Emosional, bang sampai sekarang. Gue masih emosional, denial. emosional. Gila mewek itu sumpah. Jujur gue aja masih denial sampai sekarang. Gue kayak masih ngerasa kayak ini nih sebenarnya nih Peter Sauber nih masih megang kendali ini. Ini tuh kayak waktu era-era BMW Sauber. Sabar Pak, sabar, sabar, sabar. Nggak usah gitu Pak. Jangan terlalu emosional Pak. Oke, eh dari semua tim yang akan bertarung di 2026, Audi menjadi tim pertama yang reveal mobil contoh untuk 2026. Ya mau nyebut market atau mau nyebut miniatur or something lah gitu. Ya. Pokoknya mobil satu banding satunya tuh udah bisa dipamerin lah gitu. Dibanding tim-tim lain, Audi sudah lebih dulu gitu. Dan kayaknya emang fokusnya mereka ke sana gitu. Nah, Nico Hülkenberg, pembalap Jerman, Audi, pabrikan Jerman, cocok gitu ya. Yes. Gabi Bortoleto ini pembalap yang dia dengan Sauber yang waktu itu saya perkirakan akan jadi tim hahihi, ternyata dia sangat-sangat menggacor gitu ya. Iya. Ya untuk level Sauber sih gacor ya gitu. Iya. Dan Audi yang kayaknya sangat-sangat siap ini untuk menghadapi regulasi 2026. Silakan Bung Kenshin, about Oke. Audi.
Untuk Audi nih ya, untuk pembalap gua tuh Audi ini kayaknya dia jujur, gua berani bilang kayaknya Audi ini bisa masuk ke papan atas. Cuma gua Ih, lebih main aman. Gua sedap. main aman. Gua bisa bilang dia mungkin ada peluang untuk langsung main ke papan atas. Cuma gua main aman dulu, bilang upper midfield. Tar, Naik upper midfield tuh berarti sebagai gambaran kalau di klasemen peringkat berapa tuh berarti? peringkat berapa kan kita ada sekarang kan ada 11 tim ya. Upper Ya, midfield tuh kalau misalnya kita ambil top timnya tuh McLaren, 4. Mercedes sama ini. Berarti 4 ke bawah, 4 sampai 6. Hmm. 4 Eh, sampai 6. 5 4 dong. ya enggak 4 sampai 6. 7 sampai 11-nya itu lower mid ini. Kan yang balik lagi ke awal podcast Bang, kan gua sekarang udah nggak Hmm, bilang ada back marker. Sekarang tuh cuma dua, top tim sama midfield. oke. Gua bilang kayak gitu. Mungkin bakalan berubah kali ya, bakalan berubah mungkin kalau Hmm. misalnya kita masih ngikutin kayak waktu era 2000. Bentar-bentar. Berarti Hmm? top timnya siapa tuh? Top tim gua sih ya tadi yang tadi gue bilang tuh top tim tuh gua megangnya Mercedes, Red Bull sama McLaren karena ketiga tim Ferrari itu nggak mau dihitung. Ferrari ini kita kita sih pendapat gua sebagai tifosi dan pendapat gua untuk Ferrari gua simpen dulu sampai kita fokus ke Ferrari. Oke, 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 oke. Soalnya ini Silakan agak kembali lagi ke agak Audi. ini. Jadi back to Audi. Untuk Audi gue berani bilang mereka bisa di upper midfield, bahkan bisa sampai ke tim papan atas. Cuma untuk sekarang nih gue mainnya main aman di tim papan tengah dulu. Kenapa gue bilang Hmm. kayak gitu? Soalnya walaupun emang secara regulasi riset kita harus ngelihat dari timnya secara keseluruhan. Hmm. Emang Oke. Audi nih kita semenjak apa namanya semenjak Jonathan Whitley masuk dan juga Mattia Yes. Binotto masuk, Yes. Final. pengembangannya Audi ini jadi rapid, pengembangan Sauber. Hmm, oke, oke. Kayak gue waktu itu pernah bilang di live-nya Bang Akhrel. Untuk kayak kalau kita misal ngikutin modelnya tim Ferrari waktu era kejayaan mereka, era Schumacher, Brown, Rory Barn dan ini, kita lihat ada sinergi di politik, engineer, sama driver. Ah, oke, 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 oke. Nah, untuk Audi sendiri kita udah lihat dia di politik cukup bagus. Karena Akhirnya, iya, setelah karena apa presidennya, tadinya karena mau taruh kemarin struktur macam-macam, iya, ribet, iya ternyata untuk nggak politik, menyelesaikan masalah, akhirnya disederhanakan. iya untuk manajemen bagus. Soalnya kalau kalian ingat ya, itu tuh kan pernah ada tuh kasus di awal tahun 2000 dia di 2024, di 2024. Iya, Andreas Seidel sama beberapa manajemennya Audi berantem lah. ribut, ribut. Ya Yes. ribut, Ya. ribut. Dan solusinya presidennya Audi apa? Mereka yang Pecat. ribut dipecat. Iya. Pecat. Semuanya yang ribut itu nggak satu orang Yes. dua orang, semua yang ribut dipecat. Semua yang ribut berkaitan dengan Project F1 dipecat. Ya. Dan itu nge-pave the way buat Jonathan Whitley masuk dan Whitley dia langsung masuk restructuring ulang operasional timnya. Makanya Hmm. kita lihat Sauber di 2024 dan Sauber di 2025 itu 180 derajat berbeda. Wah, Yes. Sepakat. bumi dan Nah, langit untuk itu. untuk Jonathan Yes. Whitley kita udah tahu dia sebagai sporting director di Red Bull tuh sangat gacor. Dia Ya. orangnya visionary, dia tahu kemampuan anak buahnya kayak gimana. Kalau dan dia ngasih target harus terpenuhi. Ya. Fair, tegas tapi ini make sense. Terus juga engineer-nya Ferrari, engineer-nya Audi, chief technical designer-nya Audi yang juga merupakan second in command-nya tangan kanannya langsung Jonathan Whitley, Mattia Binotto, bro. Master B plan. Wah, the boss. Yes. The Terlepas boss. terlepas ini ya, terlepas blunder-blundernya selama jadi tim prinsipal ya, Iya, tapi kan jujur Yes. karya-karya mobilnya kan nggak bisa ya, dibilang kayak jelek, Nah, bagus bukan malah. jelek lagi sebenarnya tuh mobil-mobil kencangnya Ferrari tuh atas otaknya dia Bener. kayak Setuju. Mesinnya Ferrari dia itu yang gue suka kan Mattia Binotto kan dia yang megang full ke ini kenapa lagi nih Zoom ngajak perang mulu. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Untuk Mattia Binotto dia dia sebagai engineer dia bagus, dia untuk ngedesain mesin tuh wah otaknya beneran encer banget untuk ngedesain mesin. Dan jujur problemnya di Audi sekarang adalah gimana caranya mereka tidak mengulang kesalahan yang mereka lakuin pas waktu jadi BMW Sauber. Yaitu, Adalah mentalitas mereka tuh untuk pas udah di atas nih, tim atas mentalitas mereka masih tim papan tengah.
Oke. Mungkin waktu Sauber juga kehambat sama birokrasinya BMW yang program 4 tahun, program 5 tahun, yang intinya kalau Hmm. misalnya udah menang, oke kita lanjut ke program selanjutnya. Oh, jadi Jadi nggak diterusin gitu. nggak diterusin. Nah, makanya nih untuk keseluruhan nih tantangannya untuk Whitley kalau kata gue nih ya. Soalnya secara driver mereka udah gacor. Kita punya Nico Yes. Hülkenberg. Dia tahu cara menangin balapan gimana walaupun bukan di F1. Di F1 juga dia udah berpengalaman. Terus kita Yes. punya Gabriel Bortoleto yang kalau kita lihat track recordnya sendiri udah cukup nggak usah dijelasin lagi, emang bagus. Salah Winner satu apa prospek aset champion F2 dan F3 di musim debut. di musim Yes. debut dan langsung lanjut gitu. Juara Yes. Yes. juara F3 masuk F2 menang lagi, juara lagi. Ya. Dan pas di F1 juga performanya langsung bagus. Untuk standar tim papan kayak tim papan bawah kayak Sauber itu performanya udah bagus. Yes. Jadi untuk driver sama untuk orang-orang atas nih Audi udah bagus. Kita tinggal lihat ke tim yang di bawahnya nih. Mereka bisa nggak ngubah mentalitas mereka dari tim papan bawah ke tim papan atas? Harusnya sih bisa Hmm. karena Jonathan Whitley itu tim prinsipal mereka. Itu Oke. pendapat gua pribadi. Itu pendapat gua pribadi. Berarti itu yang bawa-bawa tuh misalnya kayak apa kru dan sebagainya gitu-gitu ya. Mhm. Iya, iya, yang bawahnya tuh kayak krunya, mekaniknya, atau enggak yang orang-orang yang kayak misalnya nih kayak Itu tuh di bawaan Audi apa masih bawaan Sauber nggak? masih bawaan Sauber. Jadi Audi cuma Oh. nambahin sumber daya. Waduh, itu SDM. berarti training mentalnya tuh perlu itu berarti. Iya, makanya itu. Karena biasa di papan tengah papan bawah ini Sauber ini. Iya, tapi harusnya sih untuk divisi mesin kan kalau yang mesin kan yang megang kan Audinya kan, Audi. masuk di Ha. pabrik Jermannya. Ya. Kalau untuk yang kayak ngedesain mobil F1 tuh yang megang tuh yang di pabrik yang di Swiss. Mm-mm. Jadi ini mungkin sekarang untuk keseluruhan kita fokusnya ke yang buat mental tuh pabrik yang di Swiss nih. Soalnya kalau untuk pabrik di Jerman mah nggak usah ditanya. Iya. Nggak usah ditanya. Bayangin bro, penguasa Leman di era 2000-an. Nggak usah ditanya Iya. lagi mereka bisa menang atau enggak. Yes. Nah, Mereka oke. ibaratnya udah tahu rumus how to win race Ya, tuh tahu how to win caranya. series, how to win-nya juga series besar gitu, bukan series kecil. Mm-mm. Ya. Oke, oke, oke. Oke, untuk sekarang kalau gue itu sih, gue penasaran sih gue pendapatnya Bang Ahel gimana, jujur. Oke, Oke. Mr. eh, Amel, yes. tafadhol mashkuron. Audi, ya untuk Audi, gue juga ada naruh harapan sih. Kenapa? Karena balik lagi eh tim prinsipalnya tuh udah orang yang bisa dibilang bukan kaleng-kaleng sih, Jonathan Whitley. Terus dan di tangan dan yang jadi tangan kanannya itu adalah adalah master biplan kita Mattia Binotto. Dan menurut gue nih positioningnya Binotto ini tepat banget. Jadi chief technical officer atau technical apa gitu. Dan ya tepat juga. Kenapa? Karena dia tuh selama jadi tim principal tuh dia menurut gua ya kita as we can see di Ferrari kan kurang gitu loh. Hmm. Dan untuk Sauber untuk Audi ya, gue juga sebenarnya udah ngikutin banget Audi di luar F1. Contohnya let's say kayak di Le Mans, kayak di Rally, kayak di DTM dan mereka pun juga menjanjikan juga luar biasa apalagi Formula E. Formula E kan mereka juga pernah ikut Formula E Hmm, iya, iya, iya. dan mereka pernah menang di tangan Lucas Di Grassi. Gue Oh, bener-bener pantas. Oke, ya oke. gue yakin gue sih ya 70-80% lah Audi bisa jadi dark horse, bisa jadi penantang penantang podium ya minimal satu race, dua race, tiga race. Hmm. Atau mungkin Hulkenberg bisa first win atau mungkin Gabriel Bortoleto produktivitas dapat poin. Wis. Bahkan jangan-jangan nanti Hulk bisa win race. Siapa itu yang prediksi win race ya? Kayaknya Bang Ahr lah kayaknya ya. Ya, amin, Gue amin, gue. amin, amin. Hulk menang balapan, please. Oke, Ya. kita lihat apakah Hulk akan menang race pertamanya dalam karirnya di Audi. Nah, kita lihat nanti ya. Tapi emang saya menaruh cukup apa ya? Cukup ekspektasi besar sih buat Audi. Bahkan dia merangsek ke papan atas tuh sangat-sangat bisa gitu ya. Oke, itu tadi soal Audi dan mari kita berlanjut kepada tim yang baru saja apa ya ganti sponsorship atau lebih tepatnya ganti title sponsor ya. Ada Haas yang sudah berganti nama lengkap jadi Tangerang Haas F1 Team ya. Tangerang.
Kan TGR, Aduh, Toyota Gazoo TGR. Racing, betul. Toyota Aduh, Gas aduh. Racing. Ya, Nah, kacau. ini dari kemarin tuh Bung Kenshi tuh dari kemarin tuh ininya, wah apakah jangan-jangan mesin Toyota akan kembali lagi, bla 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 bla, gitu ya. Tapi Itu akal gak sih? Itu akal gak sih? enggak, Anda juga yang paling Iya, excited masalahnya. Kalau kalau gue kan excitednya bukan di power unit ya, tapi kayak apakah ini Haas masih bergantung dengan Dallara, apa udah pindah ke Toyota? Hmm. Itu yang gue Oke, itu aja tuh. Bung Harel silakan soal khas. Kalau untuk khas ya tahun ini bisa kita lihat ya ini musiknya kok musiknya sih musim ini nih gue lihat khas tuh kayaknya sih ya bisa dibilang up and down sih sebenarnya. Betul. Gak terlalu down banget dan tapi gak terlalu up banget. Bisa kita lihat Ocon Sebenarnya yang nggak bisa dibilang down, Bang, karena dibilang kelihatannya down itu karena tim-tim lain di papan tengah tuh ketat semua. iya sih bener-bener bener-bener. Kayak gitu. Kita lihat itu beberapa kali mereka tuh bisa sempat lima besar. Betul. Kalau gua nggak salah ya Ocon P5 di Shanghai, terus Oliver Bearman Berman P4 di Meksiko P4, City. bro. Woo! Nahan Oscar Piastri. Betul. Walaupun agak sedikit ketolong itu sih, ketolong yellow flag yang tidak perlu di lap-lap terakhir tuh gara-gara Sainz Iya itu. sih. Iya sih. Ini ini si Sainz Terus ngomongin gini banget. gini, apa namanya untuk Haas itu ya dengan technical partner dengan Toyota, harapan gue ya jangan ampe kejadian Toyota pas masuk ke F1 sebagai pabrikan penuh terulang Waduh, lagi. Itu harapan gue. Hmm, Itu ketakutan gue. Salah satu ketakutan gue untuk Haas yang emeh pas itu ya. kerja sama Toyota. Iya. Toyota tuh ya, selama dia di F1 pernah menang balapan nggak sih? nggak pernah, Gak pernah, nggak pernah. gak pernah. Sama Podium? sekali gak pernah. Podium pernah. Pernah podium at least. Podium sama Nggak. siapa waktu itu? Jarno Trulli Oh, sama Jarno Timo Glock Trulli. sama Ralph Schumacher. Oh, Eh, Ralf Schumacher. Rel, waktu pas yang Ya, kata stint Toyota di F1 tuh yang tahun 2000-an itu habis berapa miliar deh? 1-2an atau berapa? Gue nggak tahu ngitung biayanya. Itu pokoknya Lupa ngabisin biayanya. miliaran dolar AS loh. Bukan rupiah lagi, Iya, dolar AS. Dan iya itu itu. Dolar AS hanya untuk podium yang tidak seberapa itu ya. Nah itu, ya makanya itu mahal banget itu biayanya. Beneran Iya. mahal. iya, Hah, itu investasi paling bodong itu ya. Bahkan iya. kayaknya investasi kripto binomo tuh nggak ada Iya. apa-apanya dibanding investasi Toyota di. Mohon maaf kalau jokes kita agak pinggir jurang ya, guys. Tenang di sini Komen, no korban. komen, no komen. Jokes Oke. pinggir jurang, no komen. Bung Kenshin, about Haas, Untuk khas nih ya, untuk Oliver khas, Bearman and Esteban Ocon. jujur untuk khas, kayak kan tadi Akhrel bilang kan dia hal yang ditakutin Akhrel tuh kayak takutnya Toyota ntar balik lagi kayak ke era Toyota waktu tahun 2000-an. Jujur nih Hmm. ya, jujur kalau kata gua, jujur gue juga punya ketakutan yang sama. Cuma gue ditenangin oleh fakta bahwa sekarang tuh manajemen Toyota tuh dipegangnya sama Akio Toyoda. Oh iya. Gue Oke. ditenangin sama itu kan beliau tuh race enthusiast banget kan. Hmm, Race enthusiast banget gitu. Kayak beneran kayak nggak bukan birokrasi kolot era Toyota tahun 2000-an. Hmm. Jadi kalau untuk itu gue masih kayak ini. Untuk jujur untuk Haas sendiri kita untuk bahas ke Haas. Ekspektasi gue ke Haas agak tinggi karena ayolah, lu udah di backing sama salah satu pabrikan otomotif terbesar di dunia, pabrikan raksasa. Yes. pabrikan raksasa, lu harus bisa Ya, naik gitu. yang di sini Performa lu harus mobilnya di bisa naik. mana-mana. Ya mobilnya ada di Yes. mana-mana dan juga apa namanya? Mereka udah ngedominasi banyak series gitu. Yes. Banyak series kelas atas. Harusnya lu dengan Hmm. pengetahuan itu lu bisa lah setidaknya naik gitu, jangan cuma di papan tengah doang. Yes. Tapi Itu BTW, untuk for the question, ketika mereka masuk di F1, mereka ada join di balapan apa di seri lain nggak? ada. Eh, Apa tuh? Ada, ini rel, tapi bukan series internasional. Apa? Super Formula? JGTC. Waktu itu namanya oh masih iya, itu baru gue ngomong itu gue ingat ya, gue ingat. JGTC. Iya, Japan Touring Car Championship. Ya, Oh, Japanese itu oh, JGTC. bukan Terus kan bukan bukan ganti yang nama jadi bergengsi Super gitu GT. ya berarti ya? Iya, tapi Bukan. jujur itu tuh Ke sebenarnya Jurnas jatuhnya itu, ke Jurnas. Oh, ke Jurnas Jurnas. Jepang, tapi itu kompetitif banget, Bang. Yes. Hmm. Itu kompetitif banget. Itu kayak saking kompetitifnya tuh
semua pabrikan yang ikutan di situ tuh minimal semusim menang sekali. Tar, oke, tar. Sebagai gambaran, saking sekompetitifnya, kira-kira siapa rival-rivalnya Toyota waktu itu? Nissan. Lain? Dulu tuh Yang dulu tuh waktu di era 2000-an, ini kan karena kita bahasnya Toyota di 2000-an, rival terbesarnya Toyota tuh di JGTC, abis itu Super GT tuh Nissan. Mungkin Nissan, terus? kalau Bang Afik pernah main Gran Turismo, bakalan pernah lihat Toyota Tim Toms Castrol. Mobil Oke. Toyota Supra yang liverynya Castrol dan Nissan Skyline R34 yang liverynya tuh Pennzoil. Oke, Mungkin oke. mungkin Akral Akral pasti tahu dong. Akral pasti tahu. Iya tahu, tahu Nah, gue tahu itu gue ngikutin itu banget kalau itu. kalian kalau misalnya penonton ini kalian semua nonton main Gran Turismo pasti bakal tahu tuh. Itu tuh Ya rival itu. terbesarnya Toyota dan balik lagi ke ini ya. Toyota tuh sebenarnya dia di JGTC mereka bagus. Cuma masalahnya ya dibandingkan Nissan tuh lebih fluid gitu manajemennya. Oh Nissan iya. Nissan lebih cepat gitu. Ini ini agak intermezzo sedikit. Suara gue kayaknya keberisikan soalnya tadi kakak gue buka pintu berapa kali suruh gue buat melanin suara gue. Oke, 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 oke. Siap, 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 siap. Nah, tapi balik lagi kayak untuk Toyota sendiri nih ya, untuk ke khas kayak untuk khas feeling gue kayaknya gue bukan nggak mau prediksi tapi gue naruh ekspektasi khas harus bisa naik ke papan tengah minimal mereka nyentuh podium sekali. Waduh, itu Itu ekspektasi berat gue loh tahun ini. untuk level khas tuh. Iya makanya mereka harusnya Betul udah ada backingan pabrikan gede nggak apa-apa nggak apa-apa nggak harus awal musim di akhir musim juga nggak apa-apa minimalnya tuh nunjukin mereka ada progres dari tahun kemarin. Tapi itu sebenarnya soal mental juga nggak sih? Karena kan kayaknya mentalnya khas tuh kayak mentok di situ-situ aja nggak sih? Jujur Iya sih. iya cuma harusnya sih ngelihat kayak tim prinsipalnya Ayo Komatsu bukan Gunther Steiner. Yang anti drama. Kalau Ayo Komatsu tuh mereka dia kalau kayak gue lihat tuh dia emang pengen ngejar progres gitu. Jadi Iya. harusnya bisa. Cuma kita belum lihat secara full. Tapi kalau misalnya tim prinsipal masih Gunter Steiner ya wassalam. Iya. Kan sekarang Itu kan Pak Steiner jadi Guntur. itu, jadi ownernya Test3 sekarang. Oh, oh iya, oh, Tech 3 ya, Tech 3 jadi ini. Tech3. Heeh. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Agak-agak kaget ntar nanti nonton MotoGP harus ekspektasi ngeliat Steiner. Iya. Eh, nggak taunya pintu pedok dibanting. Oke, Langsung itu. langsung langsung komen. Don't spoke smash Mador. Oke guys, itu tadi khas. Dan ya, saya nggak mau berekspektasi besar sih, tapi eh sebenarnya musim ini tuh adalah musim pembuktiannya Oli Bearman sebenarnya gitu. Maksudnya terlepas Iya dia sih. at the end akan dipromosikan ke tim kuda jangkrik gitu ya. Tapi maksudnya tetap biar bagaimana bukan tetap harus ada ini dong, harus ada hal yang bisa dibuktikan dong. Jadi dia tuh dipromot bukan karena ada kursi kosong terus oh ya udah yang ada siapa? Berman ya udah diisi enggak, tapi dia harus membuktikan bahwa dia emang layak untuk kursi Ferrari yang akan ditinggalkan satu saat nanti oleh salah satu drivernya gitu. Entah itu Hamilton yang memutuskan pensiun atau Leclerc yang sudah terlalu stres gitu loh. Dan memutuskan untuk entah pindah mungkin ke Aston Martin ke atau tukar guling sama Max ke atau ya gitulah di. Mau ke Mercedes. Ya atau ke Mercedes gitu, tukar guling sama Russell kayak gitu-gitu. Ini Oke, itu tadi khas dan mari kita berlanjut kepada tim yang nggak tahu nasibnya gimana karena dia biasanya dapat lungsuran mesin brother timnya. Sekarang karena brother timnya mulai dari nol, apakah dia akan mulai dari nol juga? Racing Bulls dengan Liam Lawson dan juga pembalap yang nanti kayaknya kalau press conference dia bakal diem terus. Arvid Limbat. Oke. Kan diem terus Ini siapa kan dulu dia. yang mulai, Bang? Nah. Oke. Bang Ecin dulu deh. Bang Arel. Oh, Oh Bang Arel oh, dulu, Bang ini Arel Bang dulu. Arel sih. Gue penasaran nih ke Bang Arel. Lindblad, soal Lindblad. Ya, Linbas. Soalnya gue nggak terlalu ngikutin Linbas nggak kayak Bang Arel. Kalau Bang Arel kan, Kalau Lindblad ya dari yang gue lihat ya dari selama gue ikutin dia dari F3 ke F2 ya di F3 bisa dibilang dia tuh oke banget Ya, 4 F3 kemenangan bagus. dalam satu musim tapi ya ada aja sih momen-momen blundernya dia dan kelihatan momen-momen blundernya tuh ada di F2 dengan Wah, dia di berapa kali F2 dia nyeruduk. jadi Kang Seruduk dia. Iya, iya.
Tapi pas gue lihat dia ikut sesi FP1 pas di Meksiko udah dia bawa Red Bull, ya catatan waktunya nggak beda jauh sama kalau nggak salah sama Yuki atau sama Max gitu. Dia ikut FP1. Hmm. Ya udah gue akuin ya masuk akal sih. Catatan waktu yang gak sampai sedetik, ya minimal setengah sedikit lah, setengah detik sedikit. Ya why not gitu. Kalau kata Tapi gue. menurut Bang Ara kecepatan nggak untuk mempromosikan Lindblad? Ya mau dibilang kecepatan sih juga iya. Juga iya ya kasarnya tuh kecepatan. Beneran deh. Tapi Kecepatan apa banget sih. karena Red Bull mungkin, sorry, Racing Bulls atau mungkin Red Bull Family nggak punya pilihan lain mungkin? So mau gak mau sorry to say harusnya sih iya ya. Karena apa? Nicolas Solov aja Nicolas Solov aja kan baru direkrut dan ya belum nggak mungkin juga dong dia udah punya cukup super license. Toh dia belum Iya juga ikut sih. F2. Iya sih. Emang kayaknya ya orang-orang sih ngarepnya sama Marty sih, tapi ya Nah mungkin itu. Bang Kenshin about Hmm. Racing Bulls. Racing Bulls. Masalahnya gimana ya? Untuk Racing Bulls nih, jujur, gue bakalan fokus ke line up-nya aja deh. Mungkin ya, untuk sekarang nih, mungkin kalau misalnya Lindblad agak kecepatan masuk ke F1 ya, mungkin gue di sini mungkin kayak apa hal yang bisa dilakukan oleh Lawson sebagai dia kan Lawson nih jadi the next most experienced driver di Red Bull sekarang kan selain Iya, selain apa namanya Line selain Max. Verstappen. Untuk sekarang nih mungkin Lawson dia untuk ini tuh paling kayak ada ini gue muter-muter mulu ngomongin dari tadi. Jujur gue untuk Racing Bulls gue masih kurang tahu nih ya gue masih belum bikin pendapat fix untuk Racing Bulls tapi untuk kayak berdasarkan yang tadi Akhrel bilang mungkin ya yang bisa dilakukan Racing Bulls sekarang tuh kalau menurut pendapat gue tuh adalah untuk gimana caranya mempersiapin Lindblad Ah, berarti karena kayak kayak ini dong, kayak Mercedes nge-treatment Antonelli dong. ya kayak gitu gimana caranya mempersiapin Lindblad dan juga untuk Lawson sendiri Lawson tuh sebenarnya kayak kalau kata gue dia cocoknya emang di Racing Bulls sebagai kayak Abang-abangan. development driver gitu kayak ngebantuin driver muda Ya. ngembang tapi juga untuk di race biasa ya ini Kayak Gasly ngekor dulu aja ngekor nggak sih? poin. Kayak Hah? Gasly sebelum di Alpine nggak sih? Iya kayak Gasly waktu di Alpine. Sebelum di Alpine. Belum. Hah? Gasly Oh ya, atau ini maksudnya atau kayak Gasly Kvyat? pas di Alfa Tauri. Gasly pas di Ya, Alfa Tauri. Gasly. Dia nge-mentor Tsunoda. Selesai nge-mentor Tsunoda, dia pas balapan fokus ke balapannya dan nyetak poin gede untuk Alfa Tauri. Untuk Lawson kayaknya Lawson bisa ngelakuin role yang dilakukan oleh Pierre Gasly kayak yang dibilang Akhrel tadi. Itu sih untuk pendapat gua. Itu untuk pendapat gua Hmm. untuk dan yang gua cuma tahu untuk Racing Bulls adalah dulu kalau nggak salah tuh di Racing Bulls ada orang Indo kerja sebagai kepala bagian aerodinamika. Ah iya tah. Alumni Ada ITB. Terus orang Surabaya kalau nggak salah. iya alumni ITB. Cuma dia sekarang jadi kepala aerodinamikanya Cadillac ditarik. Yang gue tahu cuma itu doang. Oh, Ya Stefanus itu itu. bukan sih kan? Hmm? Stefanus Wijanarko itu bukan? Nah, iya itu Stefanus. Oh, iya, iya, itu gue pernah dengar. Di main balap ada tuh, dia pernah diundang. Ya, gue cuma tahu itu Stefanus doang soal Racing Bulls. Wijanarko. Yes. Nah, itu sih untuk Racing Bulls gue cuma segitu doang. Gue kurang Oke, tahu, oke. kurang kurang riset gue belum mendalam untuk itu. Emang emang apa ya? Memetakan Racing Bulls tuh belum Agak belum susah masalah dapat tuh. kayaknya. Masalah susah gitu. Soalnya kan dia tuh ibaratnya mah Red Bull B Iya, Red Bull B. gitu. Kayak susah gitu untuk bikin prediksi yang konsisten untuk Racing Bulls gitu. Mau Iya. bikin prediksi bold juga agak Kita susah. aja nggak nyangka kalau dia bisa podium kemarin. Ya makanya itu. Maksudnya kita nurunin ekspektasi banget buat Hajar karena tahu Hajar tuh emosinya nggak stabil. Satu podium. Walaupun ada yang bilang podium apa gosok voucher gitu ya. Tapi Pada ya dia podium still podium gitu loh. ya pada dia juga pas di awal kan yang paling di ini kan rookie yang Iya. kayak masa belum start udah nge-crash. Iya. Sedangkan Udah gitu, Antonelli pas udah race gitu pertama pakai harus ditenangin sama itu sama bapaknya Hamilton. iya kayak itu. Jadi kayak Hajar tuh dia kayak benar Jadi, jujur gue juga salah satu orang yang ekspektasi gue tuh terpecahkan oleh Hajar. Iya Karena gue sih. ekspektasinya Hajar tuh kayak oh ya udah mungkin kayak one of the weakest lah, one of the weakest. Ternyata malah malah ini lebih kenceng bisa lebih bagus di akhir musim tuh malah jadi bikin gua kaget gitu dengan performanya. Betul sekali ya. Dan kita lihat apakah nanti
Racing Bulls akan jadi tim yang hahihi karena kalau kita lihat prediksinya The Constructor ya, itu banyak banget yang underestimate Racing Bulls gitu ya. Ya gue Ya salah satunya. mungkin karena apa ya? Ya emang rada susah sih. Kayak misalnya nanti mungkin teman-teman bisa cek di Instagramnya The Constructor ya. Kayak misalnya Bang Dharma naro Racing Bulls di 11, terus Marcel naro di 10, Bang Ahrel ditaro 10, si Nazif taro 10, Mas Bayu taro 7. Wah, ini agak tinggi nih Mas Bayu. Terus Bang Kensi ditaro 8. Nah, makanya itu gue masih gak berani naro tinggi, nggak Saya berani juga naro ke ditaro bawah 8 juga sih. nggak Saya juga berani. taro 8 gitu. Ya, jadi 8 tuh udah paling aman kata gue. Makanya Ya, gue taruh. 8 udah paling aman. Serius itu. Betul. Oke, itu tadi itu tadi Racing Bulls. Oke, mari kita berlanjut kepada tim yang kayaknya akan yang pembalapnya reuni dengan mesin yang bikin dia trauma gitu ya. Aston Martin. Itu. Aduh, Ya. Aston Jeep Martin. itu, Jeep itu akankah terulang lagi? Oke, Aduh, tapi kemarin Aston Martin akhir parah. Desember kemarin Aston Martin atau lebih tepatnya Honda itu nge-spill suaranya apa mesin Honda yang akan dipakai buat Aston Martin di 2026 gitu dan suaranya ya seperti biasa karakternya Honda sih terutama kalau dia ini ya kalau dia downshift gitu ya wah itu sumpah Iya, renyah, nagih suara raungannya. renyah, Iya, nagih. iya sih. renyah Kayak makan nagih KFC itu udah Itu dia. garing, renyah. Nah, Boh. itu. mohon maaf saya genrenya Sabana ya Pak. Lezatos gak sih? Almas, Oh Almas, enggak. Almas, Oh, Almas. Waduh, apa? Almas mahal Pak. Mahal. Ini Kalau di nih. Jogja tuh ada ini olive. Wah, Nggak tahu kalau di tempat lain ada nggak ya olive ya. Tapi olive tuh murah sih. Nasi ayam tuh 10.000. wow, Tapi nasi ayam kalau cuma kalau ceban. kalau 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 gua tuh tetap sih gua KFC karena apa kita dukung Gelael ya. Wih. Oh. Kita Oh, dukung kirain karena Gelael. ini, karena beli ayam bonus CD. Iya, kita beli KFC itu sama aja kita ngedanain karir balapannya Gelael. Oh, iya. Betul. Ih, ingat banget itu yang bisa beli gratis CD, sumpah. Aduh, ya Iya. Allah. Itu Oke, oke, baik, baik. itu Oke, langsung jadi kita sebenarnya bahas. ya ini malah bahas KFC. Ya, Oke, kita off Aston topic Martin. dikit. Hmm. Em, mungkin dari Bang Kensin dulu. Oke. Nah, ini nih, tadi udah diwanti-wanti sama Bang Afik bakalan nyebutin ustadz-ustadz tersayang gitu. Kita kita Ustadz ini Aiden masalahnya udah Milf. nonton Aiden Millward itu BTW buat kalian yang nonton yang mau bingung nih mau nonton sejarah F1 dari mana atau nggak mau analisa, nonton Aiden Millward itu bagus. Hmm, Enak didengar plus juga dia ada humornya jadi enak gitu penjelasannya. Iklan dikit nggak apa-apa. Oke, oke. kita bahas soal ini. Jadi tuh ini gue pendapat untuk Aston Martin gue ngikutin pendapatnya beliau ya. Soalnya jujur untuk Aston Martin sendiri gue masih agak bimbang nih. Soalnya di satu sisi gue ekspektasi gue takut ketinggian cuma gara-gara ada Adrian Newey. Apalagi dia sekarang menjadi pucuk tertingginya Iya, pucuk itu tertingginya Aston Betul, Martin. Aston Martin. Dia betul. megang megang saham ada, sekarang jadi tim prinsipal. Nah, Mungkin itu alasan kenapa Mike Cowell ya tim prinsipal sebelum ini. Andy Cowell, Iya, Andy Andy Cowell, Cowell, Andy 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 Cowell. 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 Masalahnya tuh dulu waktu Andy Cole jadi tim prinsipal, Andy Cole dia kan nggak megang saham, nggak bukan Ah, shareholder. iya, iya. Jadi walaupun secara posisi dia lebih tinggi dari Adrian Newey bakalan powernya lebih gede dari dia. Dan itu jujur malah jadi konflik of interest kan, yang ada jadi konflik power. Jadi kata gue tuh makanya Lawrence Stroll ini jujur agak ambisius, tapi kalau kata gue nih gamble ya. Hmm. Soalnya terakhir kali kita punya chief technical designer sebagai tim prinsipal hasilnya ya Ya itu begitu. blunder. Blunder. Timnya apa ya itu kita bahas nanti. Timnya tim apa Iya, kita bahas sekarang. itu dia. Tapi tapi untuk itu ya walaupun kayak kita ada banyak contoh kasus di mana engineer engineer jadi tim prinsipal bagus. Contohnya untuk sekarang yang baru-baru yang namanya lagi naik daun Lauren Makis. Yes, Lauren Makis habis itu James Falls juga dia yes, juga engineer. yep, Mm-mm. Terus juga kalau buat yang papan tengah tuh ada Ayo Komatsu yes. dan beberapa lagi lah nama gue nggak bisa nyebutin semuanya tapi harusnya sih Adrian Newey dia jujur gue Adrian Newey gue pengennya sih ekspektasi gue untuk Aston Martin adalah harusnya bisa karena apa karena Lawrence Stroll aja tuh dia
ngemastiin tuh kalau untuk desain Aston Martin tuh Honda tuh bebas gitu mereka mau bikin mesin apa aja karena Hmm. faktanya tuh Honda kalau misalnya dia dibiarin ngedesain mesin semau mereka malah hasilnya malah bagus. Iya, iya, iya. Jadi alasan kenapa Honda ngebapuk waktu sama McLaren tuh gara-gara McLaren kekeh minta Honda buat bikin mesin sesuai kemauan mereka. Gara-gara Ron Hmm. Dennis gak sih itu? Iya gara-gara Oh, Ron Dennis, gara-gara Ron Dennis. Jadi tuh McLaren tuh dia pengen bikin size zero konsep kan yang maksimalin efisiensi aerodinamika di bagian belakang mobil. Hmm. Cuma masalahnya tuh maksa Honda buat ngedesain mesin yang kecil dan Honda masih belum siap buat ngedesain mesin sekecil itu. Ditambah dengan regulasi 2014 sampai 2016 itu ngebatasin pengembangan mobil dengan sistem token ya ya udah mesin Honda duar duar itu dia. duar Ledug. 70 grid penalti untuk Fernando Alonso. Jenson Button juga. Iya, Itu 70 grade penalti itu start dari mana itu ya? Kalau Itu misalkan dia. balapan di Monaco startnya dari mana tuh? makanya itu Dari Paul Ricard. enggak. Tapi kalau Dari gue lihat Kanes. Dari Pantai Kanes. kayaknya enggak deh, kayaknya ini nih balapannya start kan balapannya misalnya nih kita balapan di Silverstone. Kayaknya startnya tuh untuk yang 70 grid penalti itu dia startnya pas masih di pelabuhan di Inggris. Start dari Manchester. Ya, tapi jujur untuk ini sih harusnya bisa ya. Soalnya kalau kita lihat dari operasional sendiri, Lawrence Stroll tuh dia emang beneran kendalanya di Aston Martin cuma satu, anaknya Lawrence, Sir Lance Stroll. Tapi jujur nih, Ah. jujur untuk Lance Stroll sendiri atau kalau kata Joshua Ravel, Sir Lancelot, itu tuh dia kalau Lancelot. kalau misalnya dia lagi apa namanya, lagi termotivasi, itu tuh dia performanya bisa bagus. Yes. Kayak jokesnya tuh kalau misalnya air ngalir dikit di track itu seketika jadi Prime Sena. Iya lagi. Ah. Tuh, masalahnya tuh si Lance Stroll dia karena dia udah terjamin kayak bapak gue yang punya timnya jadi kursinya aman jadi dia nggak termotivasi lagi gitu nggak terdorong lagi nggak kayak dia waktu dia di Williams kan dia kayak hitungannya kayak waduh ini kayak Hmm. masalahnya ini yang megang timnya bukan bapak gue cuma ngasih dana sponsor doang gue performanya mau nggak mau harus bagus Itu Kalau dia. sekarang karena yang punya bapaknya, jadi kayak cuek aja gitu tapi kayak maksudnya kayak tar, tapi saya ada yang mau bahas, tapi Anda beresin dulu. oke dan untuk Alonso itu dan untuk line up yang kedua Fernando Alonso jujur gua bukan golongan orang yang menyembah Alonso sebagaimana kayak itunya. Di live-nya Bang Ahral sendiri, gua sering banget mengucapkan sabda gua yaitu title charge-nya Alonso di 2012 itu nggak seimpresif yang kalian kira. Oh, yang Alonso tuh, oh yang penentuannya di Abu Dhabi berarti ya? Yang penentuannya di Brazil Brazil, 2012. Eh, Brazil, oh Brazil, Brazil ya, oh, oke. Iya Brazil. 2012. Gua Masih race terakhir tuh mungkin Brazil. ini bias gua ke Alonso. Jujur gua ke Alonso dia pembalap paling berbakat, adaptabilitasnya paling kuat. Cuma masalahnya nih Alonso umurnya udah dia tuh pembalap paling sepuh di F1 sekarang. 45 tahun ini itu Ya, 45. nah yang 45 dan jujur walaupun kita bisa ngeliat Alonso walaupun umur udah setua itu dia masih bisa gacor ya. Jujur nih ya kalau kata gue nih Alonso nih sebenarnya ini tuh tahun terakhir di mana Alonso harus bisa ngebuktiin kalau dia tuh masih layak jadi world champion atau enggak. Karena jujur, gue lebih pengen ngeliat ada bakat baru di F1 dibandingkan ngeliat driver-driver lama. Gue pengen ngeliat driver-driver baru di generasi-generasi baru. Karena Alonso ini kan dia satu-satunya driver yang balapan dari era V10. Yes, yes, betul. Satu-satunya driver Udah yang lama menang dari banget dong berarti. iya, Iya, 2001 Alonso dia debut. Baru lahir Alonso aja. debut pas Akhrel lahir atau sebelum lahir. 2001 berarti gua lahir tuh berarti. Iya, Iya, sama gue juga baru lahir itu iya. 2001. Alonso jokesnya tuh Alonso debut sebelum Oscar Piastri dilahirkan. Nah, Itu kenyataannya. Orang orang apa Antonelli belum jadi benih aja, Alonso udah debut gitu. Bedanya fun fact ya gue asli sama baru Antonelli baru cuma berapa beda bulan? berapa hari. Sorry, Yuki baru setahun kayaknya deh. Baru belum nyentuh setahun deh Yuki itu. Pas Ya Alonso Yuki debut. setahun. Nah itu makanya Aston Martin tuh tahun ini nih Aston Martin mereka harus Honda, gue yakin Honda bisa bikin mesin bagus. Masalahnya Betul. tinggal di Adrian Newey bisa nggak nih dengan seluruh fasilitas yang udah disediain oleh Lawrence Stroll,
dengan semua yang udah disediain, lu udah dikasih duit banyak, lu udah dijual saham Aston Martin ke lu nih, lu beli saham Aston Martin, lu udah dikasih posisi tertinggi di tim. Sekarang lu bisa nggak nih ngebikin ini apa namanya, ngebikin ambisinya Lawrence Stroll untuk punya tim yang bisa juara dunia ngebawa. Dan ini tahun terakhirnya Alonso. Feeling gue ini tahun terakhirnya Alonso untuk bisa ngebuktiin dirinya sendiri. Hmm, Nah itu iya sih. menurut gua tuh. Tapi soal soal Stroll nih ya, ini sebenarnya sesuatu yang masih jadi pertanyaan buat saya sebenarnya. Karena Hmm. yang selama ini saya percaya adalah bahwa Stroll itu sebenarnya udah nggak mau balapan di F1. Tapi karena Hmm. bapaknya yang minta atau bapaknya yang mendesak, saya tidak tahu mau menggunakan diksi apa gitu. Akhirnya dia mau nggak mau gitu. Dan dan perkaranya si Stroll itu ya mut-mutan aja sebenarnya, bukan dia itu skill issue. Orang yang bilang skill issue berarti dia nggak pernah nonton Stroll. Belum nggak pernah ngeliat ini Turkish GP 2020. Ah iya, Nah terus di itu, Itu 2020. itu beneran gua aja yang nonton sampai kaget kayak, hah? Stroll Paul? What? lama itu. Gua sampai kayak gitu. Tapi ya itu sih, masalah ya jujur sih Bang, gue juga kayaknya gue setuju deh. Soalnya gue pernah baca, gue juga baca itu kan. Cuma kalau gue masih megang yang, kalau gue pendapat gue masih yang ngarah yang old school gitu, bukan yang dipaksa sama bapaknya. Tapi karena ngerasa kayak gue udah nggak perlu inilah, udah nggak ada motivasi lah buat balapan. Hmm, Kalau gue ya megangnya itu, tapi mut-mutan. ya mut-mutan gitu. Jadi itu. Oke, Marel, about Aston Martin. Ya. Oke, Aston Martin. Kalau untuk Aston Martin ya balik lagi sih. Nui udah dapat jabatan yang udah bukan lumayan lagi sih. Gokil jabatannya dia tuh di Aston Martin sekarang ini ya. Wah, 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 Banget, wah, banget, wah. banget. Ya belum dan dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Pak Lawrence ya harapan gue sih ya bukan ya minimal ya untuk menang yang untuk menang ya jangan dulu deh minimal kalau kata gue mah at least Menang podium harusnya ganda. bisa. Nah, harusnya Ya, bisa ya sih, bisa Bang. sih, Harusnya udah bisa bisa. sih. Tapi ya, gue sih ya berani naruh aja ya, kayak Audi sih, kayak Audi. Oh iya Ya iya. menang sekali, dua kali, tiga kali gitu. Terus ya masalahnya tuh cuma satu, anak papi itu aja tuh. Gimana tuh Anak masalahnya tuh? papi. Terus Aduh, ya anak untuk papi. Alonso biar gimana pun juga kan ya usia juga dan gue yakin sih tahun ini mungkin ya Alonso pasti bakal membuktikan kalau umur segitu tuh ya mungkin dia bisa fight di depan dan ya Hmm. at least ya kayaknya sih ini bakal jadi musim penentuan gitu apakah dia mau lanjut kah atau mungkin dia retire kah, nah kurang lebih sih kayak gitu. Alonso tuh Kalau termakan misalkan termakan ambisi dia tuh. apakah dia mau Iya, ngejar Triple Crown? nah itu Ingat, Nah, dia iya. tinggal Indy 500 doang yang belum. BTW Alonso, kalau Anda nonton ini, ya, Anda coba buka Quran surat Al-Hadid gitu. Innamal hayatud dunya la'ib Masya walahun gitu. Allah. Masya Allah, ya Allah. Ampun guys, ampun, ampun. Anda belum tahu aja. Ini jokesnya macam-macam, jokes apa ngutip Quran lah, Jokes ngutip Quran, hadis jokes lah. bahasa. Macem-macem lah. Jadi ya Anda akan tahu bahwa positioning podcast ini kayak apa guys gitu ya. Belum ada kan Iya. podcast F1 yang ngutip ayat Quran belum pernah kan? Nah belum ini pernah sih cuma setahu ini, yang Jarang, gue cuma tonton ya. ini guys, cuma jarang, ini. jarang baru Emang podcast ini turning doang point udah. bisa nggak bisa turning point? Podcastnya Kemal apalagi? Waduh maaf. Apalagi cok. Jangan Aduh jangan podcast jangan. enggak jadi jangan ngomong, jangan 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 jangan. jangan. Ada yang lagi digoreng soalnya jangan. Kita tidak mau ikut digoreng. Oke, sekarang kita mau membahas tim biru yang logonya kembali ke old school, Wes. yang Ini nih. bau-baunya mau jual dunia. Waduh, kardus sekali ya. Ya, langsung ini kita ini aduh ya Wih, Allah. iems, wih, iems. Aduh, kita langsung aja. Gue nggak sabar nih, Mbak. Aduh, ayo, Rel. Ayo. Marel, silakan. Oke, kenapa di waktu itu yang di postingan tuh gue taruh di P4 ya kalau gue nggak salah. Gue Ya, lupa antara apa P4 atau tidak P4. Gue taruh P4 karena apa? Kita lihat tahun ini aja nih ya. James Folles dengan mentandemkan Carlos Sainz dan Alex Albon itu Tandem luar paling biasa. OP mereka hampir 10 tahun terakhir. Betul, betul. Dan Carlos Sainz pun akhirnya sudah membuktikan kalau dia tuh
membungkam keraguan orang-orang untuk apakah dia bisa podium dengan Williams? Jawabannya iya, 2 kali. 2 kali loh. Kalau mau dihitung sprint berarti 3. Iya, harusnya. Iya. Di Cota ya kalau nggak salah. Di Iya, Cota benar, ya, Cota. di Cota. Iya, Cota, benar. Memanfaatkan rusuhnya Piastri dan Norris. Yes. Yes, betul. Tandem tergacornya Williams terakhir setelah JPM dan Ralf Schumacher. Williams dan Massa dan Bottas kalau di era hybrid. Di Massa era dan hybrid Bottas. maksud. Atau enggak ini Rel di era kejayaannya Williams, eranya ini Mansell sama siapa? Ini Mansell sama Riccardo Patrese. Oh iya itu mah gak usah ditanya itu kan. Jangan Itu ditanya itu era kan kalau yang nonton tergacor pada itu. era situ jangan ditanya itu. Era di mana Mansell mimpin balapan sampai nge-lap berapa Yes. kali dan Yes. Patrese di belakangnya buat jadi shotgun seandainya ada yang berani nyerang. Yes, itu Ya, dia nggak ada tuh. yang bakal nyerang juga sih soalnya Sama itu. mobilnya William roket. Nggak akan Iya mungkin. itu Williams. Dengan suspensi aktifnya saat itu dengan mesin Renault-nya yang juga nggak kalah superior. Mm-mm. Makanya itu. Tapi aduh, Iya. Williams. Oke, lanjut Bang Arel. Oke. Lanjut. Ya Williams dan tahun ini dan kita tarik ulur ke belakang ya 2024 2023 ya. Ini Williams tuh bisa dibilang ya 180 derajat nasib mereka guys. Dari tim yang sempat merosot terus pas di tahun ini mereka P5 WCC P5 137 poin, beda Yes. 1 poin dari perolehan poin mereka di 2016. Yes, betul sekali. Wah, ya. Bedanya Itu 2016. No words to say mereka itu. tuh carry mesin. Yes. BTW guys, yang harus di underline adalah Sainz bisa dapat podium lebih banyak daripada Hamilton. Hamilton podiumnya di balapan yang invalid. Ya, balapan invalid. Aduh ya Allah, kok makin nyesek ya kesini. Aduh ya Allah. Oke, kita Aduh, bahas ya Hamilton Allah. nanti ya. Oke. Iya. Oke, Oke. Bung Kenshin. Untuk Williams nih, jujur Williams, gue pengen ngerating higher tapi masalahnya gue udah terlalu fix dengan pendapat gue untuk top 4. Oke, Jujur. gak apa-apa. Gue pengen ngeratingnya high soalnya kayak gue ngeliat sendiri, gue inget banget zaman waktu Williams tuh jadi kayak udah cuma kayak pas era 2019 2020 tuh tugasnya cuma satu, ngisi grid aja, menuhin grid aja. Hai. Bahkan Tim iya. HHI gitu. Dan abis itu awalnya sempat ini kan pas yang Atau kata lebih sama tepatnya bikin sibuk kameramen karena yang crash kan mereka terus kan. iya itu Nah, juga itu. kalau nggak mereka khas. Oh iya, Iya. kalau nggak mereka harus Iya. bener. Nah, tapi kayak pas JV masuk tuh gue awalnya kayak mikirnya kayak emang bisa nih. Cuma JV kan dia langsung jelaskan ambisinya apa. Yes. Terus langsung ngejelasin kayak masalahnya William tuh apa, infrastruktur. Oh, habis itu gue di situ tuh beneran murni momen kayak, oh anjir, jadi ini alasan kenapa tim bersejarah ini ngebapuk. Itu dia. Ternyata karena infrastruktur mereka masih ngedata barang-barang mereka aja lewat Excel. Excel sama spreadsheet. Lu bayangin lu selevel tim F1 ngedata barang-barang mereka tuh kayak gua ngedata barang-barang OSIS waktu gua jadi sekre. Itu. Astagfirullah. Bahkan kayaknya OSIS sekarang udah pada canggih deh, Pak. Ya gue sebagai sekre divisi gua aja tuh gua maksudnya kayak gua ada perasaan tersendiri gitu kayak anjir gua menggunakan aplikasi yang sama untuk nge-track proker gua dengan aplikasi yang digunakan Williams gitu. Aduh. Tapi kayak dan kita lihat tuh progresnya beneran real gitu. Artinya kan Betul. JV kan dia ngambil alih Williams kan di akhir 2022 kan ya. Iya, Iya. ambil Betul. Ngegantiin yang kata siapa tuh? Pokoknya gue lupa nama orangnya siapa. Jos Tapi Capito, gue ingat. nah ya Gua Jos suka Capito kan dia pernah jadi tim prinsipalnya Porsche kan waktu di WEC Iya. tuh. Iya. Jujur gue awalnya ngerasa tuh dia bisa ngebawa Williams naik, cuma gue ngeliat tuh ternyata mungkin manajemen stylenya WEC sama F1 beda kali ya, jadi makanya Nah, dia nggak itu. cocok di F1. Nah pas JV masuk seketika tuh kok William agresif banget, agresifnya tuh dalam artian tuh mereka berani ngerombak semuanya gitu. Iya. Dari awal berani ngerombak semuanya. 2023 tuh kelihatan kan, 2024 juga. Iya. Bahkan mereka sampai ngerusak ininya gitu. JV sambil ngambil keputusan yang kontroversial yang Drag kursinya Logan Sargent dikasih ke Albon, mobilnya Sargent dikasih ke Albon. Terus Zandvoort habis Zandvoort merekrut siapa? Kolapinski. Sekolah Pinto. Dan beneran, dan ternyata tuh
ternyata tuh ngebawain hasil gitu. Kayak kita ngeliat drastis dari 2022 yang dimana mereka finish terakhir di klasemen dan dan dalam waktu 4 musim setelah diambil alih oleh James Falls tuh seketika Williams udah rajanya midfield, udah Hmm? menjadi rajanya midfield di era midfield itu lebih ketat dari tahun di cycle regulasi sebelumnya. Mm-mm. Jadi gua bingung gitu. Gue pengen naruh Williams tinggi, cuma masalahnya gue udah terlalu fix dengan ini gitu. Gue udah terlalu terbiasa ngeliat tim papan atasnya Mercedes dan Ferrari dan Red Bull dan kini ada McLaren juga. Jadi kayak gue terlalu culture shock gitu ngebawa Williams gitu. Ya, mungkin siklusnya akan mirip McLaren gitu, yang Mungkin dulunya ya, mungkin mungkin ya mungkin tim itu. semenjana, tim papan bawah atau tim papan tengah yang dapat podium, dapat poin aja susah gitu. Akhirnya Atau malah jadi apa penantang gelar dan jadi jurun. ya, atau enggak gue berharapnya sih kayak ini ya, kita bisa melihat ada 5 tim yang kompetitif bisa menantang gelar. Iya, Lima tim saya langsung setuju. itu. Berharapnya sih kayak gitu ya. Kita mulai berharapnya. Walaupun agak sulit di F1 yang perang developmentnya kan. Tapi itu sih, gua jujur gue Williams gue pengen ngeratingnya tinggi. Cuma gue masalahnya gue udah ketahan sama rasa konservatisme gue. Hmm. Jadi itu Apakah lebih konservatif dari John Elkan? itu Waduh, orang bakar aja please. Please ya Allah. Ya ya Allah. apa? Tapi kita bahas Ferrari nanti deh. Nah, habis Kita ini, bahas. habis ini, habis nih. Oke. Tapi ya, cuma kalau saya ngomong Williams nanti dikiranya bias. Karena saya fans Williams. Tapi ya Oke, gitu sih. oke. Emang patut patut optimis ya. Jadi ya saya apapun hasilnya ya, mau dia nanti P berapapun, saya puas gitu ya dengan Jem Fals. Ya, apalagi ketika 2025 menggandeng Atlassian. Nah, itu sistem semua rapi, teratur gitu ya. Insya Allah. Ayo Oke, bisa ya mari Williams. kita beralih kepada tim yang harusnya di demo kemarin ya. Orang tuh harusnya demonya tuh jangan ke rumah anggota DPR, nah, apa Betul. demonya tuh ke Maranello atau ke rumahnya Elkan gitu Betul, loh. betul. Kuda Aduh ya Allah. jingkrak, kuda Iya, jingkrik. Aduh. yang kebanyakan Scuderia next saya Adi mulu. Putro, ya Scuderia Adi Putro nih ya. Surya di Ya, Putro, Oh ya, Scuderia. BTW guys, saya nggak tahu apakah saya nggak tahu ini akan tayang kapan ya. Mungkin tayang minggu depan apa akhir pekan gitu. Tapi oke. Mana-mana. saya tuh ceritanya mau ngangkat tulisan untuk memperingati ultahnya Hamilton. Hamilton kan ultah nih nanti tanggal 7 ya kalau nggak salah. Yes, Udah. yes. Tanggal 7. Dia tuh 40 ya. Ntar. 41. 41. 41. Oke, Atau dia 41. oh ya kelahiran ini ya Oke. 85. 85. Second 85. second oldest driver on the grid. Ya. Yes. Apa driver tertua kedua di grid. Ya, ya. Dan saya tuh mau angkat tentang apakah Hamilton tuh sudah habis gitu ya, dan apa nanti mungkin collab sama miminnya Mercedes AMG F1 Indo gitu ya. Dan ya kalau kesimpulan saya sih enggak ya gitu. Oke, Sama tapi setuju. kita bahas si kuda jingkrak ini dulu, kuda jangkrik dulu Ya. nih. Aduh. Nih saya nih penasaran nih sama Bapak Kenshin ini. Bapak Kenshin ini kayaknya sangat sulit sekali untuk menempatkan apa Ferrari ini di tim besar ini. Kenapa ini? Padahal kan dia secara historikal Bukan tim apa bes, udah jujur. lama Ini gue secara tifosi. Masalahnya tuh gue udah ngalamin berapa title fight yang aku selalu berakhir dengan gue patah hati. Gue apa ngalamin title fact paling patah hati yang pernah Anda alami? yang paling pernah dialamin tuh yang hatinya paling tersayat banget tuh 2018. Oh iya, 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 iya. Itu, Yang itu paling awal-awal menyayat gacor tuh ya. itu paling menyayat Iya. hati banget, jujur. Kalau Bang Harel, Dan- Ntar lah, sebelum dilanjut. ya. Kalau Bang Harel, Ya sama kayak Kenshin 2018 sama juga 2022 yang Oh iya Leclerc bener. teriak. Nah. Masa oh yang gue di Powericard ya. ya, Iya. gue 2022 nonton cuma sampai sampai Silverstone, habis itu enggak sampai Austria, habis itu gue ini Lucas kan. Hamilton, Iya, unbelievable. gue nah tapi ini ke Ferrari nih ya, jujur untuk Ferrari, aduh gimana ya, gue bingung mau mulai dari mana karena gue sendiri juga gue tifosi tapi gue bahasanya tuh tifosi yang udah realistis dan pragmatis gitu. Makanya gue diprediksi, yang kata waktu itu diprediksi tuh gue bilangnya tuh Ferrari itu dark horse. Kenapa Mm-mm. gue bilang Ferrari dark horse walaupun dia tim sejarah, tim historical? Karena ya kalau kita lihat perkembangannya nih, rumornya kan Ferrari dia bakalan satu-satunya tim yang
engine apa namanya yang kata silinder blockhead tuh pakai tungsten kalau nggak salah. Hmm. Pokoknya bukan aluminium blockhead, pakai Ngaruhnya tungsten. ke apa tuh? Keberat mobil, keberat sama Oh. reliabilitas. Kalau Soalnya ke kan berat berarti dia lebih ringan apa lebih... lebih berat dari aluminium. Cuma Oke. plusnya itu lebih tahan lama, lebih kuat dari aluminium. Lebih berat Oke. tapi lebih tahan lama. Cuma ya untuk masalah cooling lebih susah. Soalnya kan apa namanya panasnya lebih tahan gitu di bahannya. Kalau aluminium kan kalau apa namanya gampang ngendaliin temperaturnya lah, walaupun apa namanya titik ininya rendah. Jadi gua naro itu Dark Horse soalnya kan ya balik lagi yang ke tadi pas bahas Alpine kan banyak engineer-engineer Alpine yang bermigrasi setelah ditutupnya program mesin pabrikan Renault di Iya. F1. Banyak engineer yang bermigrasi ke Ferrari. Dan Hmm. gimana ya untuk Ferrari sendiri, jujur mungkin kalau kita lihat musim kemarin kesalahan fatalnya Fred Vasseur adalah satu mengganti konsep mobil. Dari push rod ke pull rod. Ya, satu Yes. itu, dua ngeberhentiin perkembangan mobil di awal musim, masih awal banget itu nggak pertengahan, masih awal banget yang ngeberhentiin development mobil, yang dan masalahnya tuh mereka upgrade terakhir mereka tuh ke suspensi dan kagak bener, Malah tambah mobilnya jadi hancur-hancuran tuh mobil. mobilnya malah jadi makin nggak bisa dikendaliin, padahal tuh sebelum upgrade itu tuh mobil mereka bagus gitu. Banget, 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 banget. Dan kalau kita lihat ya masalah tuh kan gua dari itu habis nonton Ferrari tuh ceritanya tuh ambil konsep tuh gimana caranya mobil mobil mereka tuh semakin nempel ke jalan raya. Masalahnya karena semakin nempel ke tracknya ya kena planknya cepet habis ya ya udah ke diskualifikasi seperti yang kita lihat di Cina tahun kemarin. Yes. Iya, Dan udah karena itu seneng-seneng, Ferrari malah. Ya, karena itu Ferrari jadi takut untuk setting mobilnya rendah, makanya mereka jadi konservatif. Mereka bawa upgrade baru untuk ngatasin hal ini, malah mobilnya jadi nggak bisa Malah dikendali. kemana-mana. Iya, tapi untuk Ferrari, jujur gua nggak mau ngebahas soal teknikalnya, nggak usah drivernya. Gue pengen bahasnya itu yang di atas itu. Siapa itu namanya? Ya John Elkann. Saya Jangan tahu nih arahnya masalah kemana. masalah gini loh, mentang-mentang tim WEC-nya habis menang yang jujur itu gue girang banget. Jujur itu gue girang banget nggak tim WC-nya menang, mereka malah ngebanding-bandingin si John Elkan malah ngebanding-bandingin tim F1 sama tim WEC. Masalahnya gini, WEC itu make vendor. Oh, Ya, pakai WEC of tim itu course. privat make tim privat. Ferrari itu bernama cuma AF ngasih support Corsa. support teknis doang, ngasih support teknis, ngasih kayak pokoknya nyediain mobil, nyediain support teknis, tapi untuk operasional race, gimana mereka milih driver team dan lain-lain itu tuh yang megang AF Corsa. Paling Ferrari cuma ngasih, nih pembalap, nih mobil, nih orang-orang buat ngurusin mobilnya, udah sisanya lu aja yang ngerjain. Hmm. Sisanya lu aja yang ngerjain. Nah, masalahnya kalau tim F1 nggak kayak gitu. Fred Vasseur dia walaupun gua ngeliat dia apa yang dilakuin Fred Vasseur itu kurang lebih sama kayak Jean Todt. Pertama fokus ke ngebenerin pit stopnya dulu, habis itu ke operasional tim. Masalahnya Fred Vasseur dia pengaruh politiknya kagak kayak Jean Todt. Jean Todt kan dia masuk Ferrari itu di era dimana presidennya itu nggak kolot. Iya sih. Nggak Luka di kolot untuk waktu itu. Iya, Iya. maksudnya kayak Juga di Montezemolo. Luka di Montemazzolo tuh pas ngelihat si Jean Todt dia gacor langsung ya udah terserah lu udah mau ngapain yang penting nih tim menang Oke, oke, kayak oke. gitu. Sedangkan John L kan kita lihat sendiri aja nih kalau yang dari komenan aja tuh kita bisa udah terimplikasikan bahwa tuh Fred Vasseur mau ngapa-ngapain aja tuh selalu kena halangan yang atas gitu. Dia Hmm. mau ngelakuin A, yang atasan manajemen Ferrari shareholder-nya pada kayak apaan sih? Jangan so iye deh lu. Apaan sih ini kan Ferrari, lu mau ngelakuin hal yang di luar Ferrari ya? Ini Astagfirullahaladzim, Emang ya tim Allah. kolot susah sih apa? Itu ya Allah kayak Iya. ya Allah ini kesalahan terbesar gue adalah mengikuti Vettel. Gue semakin ragu untuk mendukung tim ini, tapi masalahnya Vettel ngedukung tim ini jadi ya ya udah gitu. Apa? Everybody apa? Everybody Is is a a Ferrari Ferrari fan. fan. Everybody is a Ferrari fan. Kalau kalau bukan karena Vettel ini tim udah kagak gue dukung. Masalahnya Vettel dukung tim ini dan dia bangga Hmm. banget waktu jadi driver Ferrari walaupun di musim terakhirnya dia kehilangan semangat hidup karena tim ini, tapi kayak
Lu bisa ngerasain bro, lu kalau misalnya nonton pas era, lu rasain kan Ra, waktu pas yang kata Vettel, tiap kali Vettel menang di Ferrari tuh passionnya gila, berasa banget kan, Yes, Iya. Si itu. untuk banget. ragazzi. Makanya itu Betul. kayak Vettel pembalap favorit gua gitu, alasan kenapa gua bermigrasi dari Red Bull ke Ferrari. Eh, Vettel udah pensiun, Ferrari semakin bikin gua sakit jiwa. Ah, anjir sakit jiwa dong levelnya. Aduh ya Allah, Astagfirullahaladzim. Itu sih gua cukup di itu aja. Udah Bang Ara gimana Bang Ara? Oke, kalau untuk Ferrari ya ya ini biar gimana pun tahun ini adalah tahun terakhir atau mungkin tahun-tahunnya krusial bagi seorang Charles Leclerc. Apakah dia bisa mendapatkan piala WDC itu atau Wah, bahkan Kayaknya sih dia enggak ya. bisa apa namanya atau bahkan kalaupun dia fail apakah dia segera minggat dari Maranello, kita akan lihat saja. Dan apakah Hamilton akan mendapatkan podium dengan Ferrari, kita juga bakal lihat, karena biar gimana pun semuanya karena regulasi baru dan semuanya bakal reset semuanya dari nol, dan kita ya we'll see aja sih. Dan kalau pun Leclerc juara, duh, gua apa ya? Sumringah. Karena apa? Karena Kan kalau Leclerc ya karena dia biar gimana pun kan dia kan ada apa ya? Emosional aja gitu, kayak menepati janji papahnya dia, mendiang papahnya dia, biar gimana pun juga untuk juara di Ferrari. terus janjinya dia ke Jules, Iya mimpi-mimpinya Jules betul. pengen Iya. dapetin. Mm-mm. Ada Tapi ya Allah. tapi kira-kira ya, kalau misalkan anggaplah nih ya, ini mungkin agak sedikit emosional ya. Kan saya kan bukan di F1, jadi saya nggak tahu seberapa emosional ya. Hmm. Iya. Seandainya Leclerc pindah tim, apapun timnya ya, Iya. terus dia juara dunia, apakah itu akan dianggap oleh Jules Bianchi di atas sana sebagai menepati janji? Jujur, Aduh, ini susah sih, pertanyaan susah. susah banget sih, meragukan sih. Mungkin mungkin untuk karena kita bukan Charles Leclerc. Iya, Tapi kalau menurut gua sendiri ya, untuk Charles, dia mungkin untuk mendiang Jules Bianchi mungkin dia bakalan kayak inilah, soalnya kan alasan kenapa Leclerc bisa balapan gara-gara Jules Bianchi yang nolongin. betul. Jules Iya. dia langsung langsung kayak secara pribadi langsung turun tangan buat ngebantuin kan, waktu itu kalau nggak salah tuh keluarganya Leclerc punya masalah dana kan, yang awalnya si Hmm. Charles sama Arthur bisa balapan, akhirnya mereka fokusnya ke si Charles, cuma kena kendala dana lagi, dan si Jules dia turun tangan buat ngebantuin si Charles gitu. Jadi kayak Ya. mau tim apapun, kalau kata gue sih si Jules sih dia bodo amat, dia kebetulan di Ferrari karena emang jadi driver akademi pertamanya Ferrari. Yes. Driver Academy. Hmm, Secara koneksi emosional mungkin nggak sedalam kayak Charles yang emang bapaknya tuh fans Ferrari banget, dan dia Dan ada fakta menarik kan, Jules itu apa, seangkatan sama Perez. Perez itu juga alumni Ferrari Academy ya benar-benar benar-benar saat benar. itu. Si hmm. Jules kalau nggak salah driver pertama yang ditanda tangan kontrak kan buat driver akademi Ferrari. Iya, selain Ceko. Ya, tapi kalau Ceko dia yang first graduate-nya, soalnya kan yang Iya, paling ini. iya Tapi betul. balik lagi untuk Charles, kayak jujur kalau kata gue untuk mendiang Jules Bianchi sih nggak masalah mau di juara mana. Masalahnya tuh janjinya dia ke bapaknya itu yang susah. Itu dia. Ah, Itu yang paling susah. Mantap. Aduh, ya Allah. Aduh, il predestinato. aduh, ini takutnya ini apa Iya. durhaka pada orang tua ya. Aduh, Iya, secara nggak langsung. astagfirullahaladzim. Neraka Kalau guys. misalnya gimana? Iya. Aduh, ya Allah. Nah, Jadi gue jadi keinget ini loh, Bang, jadi keinget hadis Rasulullah wis, apa yang ridho Allah fi ridho walidahin wasubtullah walidayhi. Ridhonya Itu Allah terletak pada ridhonya orang tua, orang tua. murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Nah, pertanyaannya, kalau seandainya dia ninggalin Ferrari, apakah itu termasuk kemurkaan orang tua juga gitu? Aduh, itu gak Nah, tahu deh. itu yang gue takutkan itu. Takutnya bapaknya malah di alam Nah, sana itu. malah kayak, aduh ini anak kenapa nggak juara di Ferrari sih. Mm-mm. Nah, itu. Tapi kalau misalnya ini sih feeling gue kayaknya bapaknya bakalan memaklumi gitu. Soalnya kan ya Ferrarinya yang kolot. Iya sih. Masalah kita udah ngeliat kan seberapa berjuangnya Leclerc biar bisa menang itu. Sebenarnya saya tuh malah lagi membayangkan kalau misalkan malam-malamnya John Elkan tuh dihantui sama hantunya Bianchi, hantunya bapaknya Hantunya Leclerc. Bianchi, hantunya Luca di Montezelo, Iya, wah itu. dihantuin Atau sama bapaknya, Enzo Ferrari. ya, bapaknya Leclerc juga. Iya.
Aduh, ya Ini Allah. kenapa kita jadi mistis begini? Iya, aduh, Kayak jangan. kita emang sudah terlalu desperate ya sama tim kuda Iya, jangkrik satu ini ya, si Ini iya, Ria tim merah Dituding. ini emang beneran harus dibawa ke RSC ini. Iya. iya nih, betul. Ya, sebagai informasi di Bogor ada namanya Marzuki Mahdi ya, guys. Nah, iya. Gak Ya. tahu bang, aku orang Jakarta. Iya, ini info buat orang Bogor. Atau di Jogja ada yang lebih serem lagi, namanya RS Pakem namanya. RS Garcia apa Gracia gitu. Dia emang RSJ gitu, cuma jauh banget ya. Kayak Waduh. gitu. Oke, kuda jangkrik kelamaan nih. Kita bahas kuda jangkrik. Mari kita membahas tentang Banteng Merah. Banteng merah. Red PDIP. Bull. Yes. Enggak dong. Enggak Red dong. Bull. Enggak dong. Jangan PDIP. Teng 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 Prit, prit, coblos. prit, 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 prit. Kartu Red kuning, Bull. kartu kuning. Aduh ya Allah. Tar, ini kita tuh kemarin dapat kabar soal ini ya, soal loophole yang ditemukan oleh RBPT ya, di mana Yes. Betul. bisa bikin kompresi mesin jadi 18:1 Yes. dan akan dianggap sebagai yang dapat advantage gitu. Tapi kalau yang pernah ada konstruktor tulis soal Hajar ya, kita udah bilang kita akan pede kalau Hajar nggak akan jadi korban kedua seatnya Red Bull karena Iya. Mekis, gitu ya, in Yes. Mekis we trust gitu ya. Yo. Nah, tapi kalau menurut saya gini, kuncinya nanti Red Bull itu adalah bukan first atau second, karena at the end yang akan jadi penentunya adalah siapa yang paling adaptif, Ya. kayak gitu. Jadi siapa yang paling adaptif, nah dia yang akan dapat tempat gitu. Kalau seandainya anggap ya, mungkin ini agak terlalu ngawang-ngawang, tapi seandainya Hajar yang jadi yang paling adaptif, maka dia yang akan jadi pusat dari pengembangan Red Bull gitu. Nah, mungkin ngomongin Red Bull, mari kita ke Bang Arel. Oh, kalau untuk Red Bull ya dengan mereka ada berita dengan loophole yang bisa naikin kompresi mesin gitu. Ya balik lagi jangan dengan adanya loophole kayak gini ya siapa tahu aturannya dirubah lagi karena tim-tim lain itu mungkin melayangkan protes karena mungkin ya nambah advantage Ini gitu. ini ceritanya lagi curhat apa gimana ini Bang Arel nih? Apa enggak Kan curhat sih. kan 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 Ferrari udah pernah kejadian. Aduh, iya itu dia Masalahnya makanya ini itu tuh. ini ini konsisten nggak sih sama Itu sejarah F1? kenapa Kalau itu ada tuh. tim yang advantage langsung Itu makanya, that's why diprotes. gue gak berani naruh naruh harapan sih sama Red Bull. Sama sekali gak berani naruh harapan. Oke. Ya balik lagi dengan adanya Lauren Mekis ya dengan backgroundnya dia yang ya dia tuh tim prinsipal tapi dia juga ngerti dikit lah soal teknikal gitu. Kan dia Mungkin engineer. iya mungkin Hajar ya at the some moment mungkin bisa mengimbangi Verstappen dalam beberapa race ya 1-2 race gitu atau beberapa gitulah hal-hal beberapa race gitu ya semoga aja amit-amit naudzubillah jangan sampai kayak ke belakang second RB driver ke belakang tahun ke belakang ya aduh jangan Iya, sampai pokoknya makan gitu korban terus. yes Dikutuk oleh Daniel Ricciardo. yes gitu. Tapi jujur oke. Kalau Bang Ahel nggak berani berharapan tinggi, kalau gue berani gue pede. Waduh, kenapa tuh? Kan kalau lihat di prediksinya kan gue naruh Red Bull kan di posisi pertama kan. Prediksi Padahal gue. Anda tifosi. Iya, padahal saya tifosi sangat aneh gitu. Iya. Tapi mungkin mungkin karena gue Itu pertama sama dukung kayak orang P3 tapi dukung PDI. eh 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 eh. Tidak, tidak. Oke, enggak. Ini kalau Kartu kalau kuning. misalnya ya buat itu Red Bull, alasan kenapa gue itu masalah gini, RBPT dia engineer di RBPT itu ex engineer Mercedes semua. Oh, Jadi ada engineer ntar Honda. X-nya tuh X dibajak apa X mereka out dari Mercedes terus ini? Jadi mereka ada beberapa yang dibajak, ada beberapa juga yang emang kontraknya udah habis, terus sama Red Bull langsung ditarik. Ya Jadi bajak-bajak juga. iya, iya. Jadi enaknya RBPT nih, gue kenapa berani pede? Satu, mereka ada engineer Honda kan. Honda ibaratnya mah Red Bull ngeberi paten desain mesinnya Honda, terus mereka kembangin lagi pakai engineer mereka. Terus juga Hmm, beberapa engineer Honda ditarik sama Red Bull kan, dikontrak betul. sama Red Bull. Terus Red Bull narik
engineer-engineer Mercedes. Jadi walaupun Red Bull bahasanya pengembangannya kan secara pengembangan mesin 2026 kan Red Bull juga udah ngembangin dari lama walaupun nggak seintensif tim-tim lain kayak Ferrari, Audi, Hmm. atau Mercedes dan nggak Dan semua tim. terhitung telat karena mereka fokus dulu buat musim kemarin kan. Iya, terhitung telat juga. Jadi mereka nggak terlalu bisa fokus. Tapi dengan waktu sekecil itu juga mereka masih bisa nemuin loophole. Itu GG sih. Itu gacor. Itu tuh beneran peak Red Bull energy gitu loh. Maksudnya kayak Hmm. Red Bull kayak give you wings. iya gitu beneran kayak itu. Makanya gue berani pede Red Bull bisa menang. Ditambah kayak yang lu bilang bang soal Isaac Hadjar. Isaac Hadjar mungkin nggak akan kena pressure second driver kayak driver-driver sebelumnya. Dan jujur itu makanya gue berani naruh Red Bull mimpin konstruktor jadi WCC walaupun gue naruh WDC-nya itu George Russell ya karena itu tadi karena mungkin secara line up tuh Isaac Hadjar sama Verstappen bahasanya lebih konsisten karena kalau Antonelli dia kalau kita lihat nih secara walaupun dia di tim papan atas ya Hmm. dan kita akuin bakatnya Antonelli itu yang paling gede di antara semua rookie itu kalau pendapat gue pribadi tapi jujur Antonelli itu masih kurang konsisten. Hmm. Makanya makanya gue naruhnya tuh, gue prediksi gue sih bakalan ketat, tapi Red Bull bakalan lebih untung karena Isaac Hadjar sama Verstappen bakal bisa lebih konsisten. Itu pendapat gue. Oh iya, tambahan yang soal Red Bull Sporting Director kalau nggak salah tuh Will Courtney udah keluar dan tahun Oh iya, ini ke Will MCL. Courtney. Pindah kemana? Oh, waduh. MCL? MCL. Iya ke MCL. Gila. Tinggal Aduh, ya menyisakan Allah. Bahana nih. Bahana bakal berjuang sendirian nih. Aduh. Aduh, ya Allah. Aduh Bahana. Aduh, Keep Pierwa. Bahanah in with trust. GP apa kabar GP? GP aduh jangan dulu deh. GP. Kasihan. Oke, GP. Berarti kita kita masih bisa naruh GP untuk fokus ke keluarganya dulu. Iya, kasihan Iya. juga istrinya kan itu. Ya, Lagi GP kena. Tapi BTW kalau yang nanya berarti kita kankernya udah beres apa belum, itu operasinya udah selesai ya. Jadi di Ya. postingan yang Alhamdulillah. di Facebook yang rame itu, jadi kan gua lihat reelsnya tuh kan, lihat reelsnya di IG kan. Jadi itu kue yang rame itu dibikin buat para dokter-dokter dan juga tenaga medis dari pusat kanker Inggris yang berjuang beberapa bulan sebelumnya buat ngobatin istrinya GP. Jadi sebenarnya pengobatannya udah selesai gitu. Tinggal Oh, recovery-nya aja gitu. Makanya buat selebrasi bahwa operasinya sudah selesai, apa segala upaya sudah dibikinlah kue itu gitu. ya. Jadi untuk yang nanya apakah istrinya GP udah apa masih operasi udah selesai gitu ya. Tinggal recovery Oke, gitu. kita Ah, doakan semoga istrinya GP cepat pulih Amin. Amin. Yes. amin, 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 dan amin. kita Istrinya masih GP. bisa ngelihat duo duo dinamik antara Verstappen dan GP. GP. Iya. Yes. Oke, itu tadi Oke. soal Red Bull dan Oh, iya. kayaknya kita bisa menaruh standar tinggi untuk Red Bull ya, walaupun dia dan sebenarnya standar tinggi itu ya berangkat dari ya Mekis itu ya. Kalau Horner sih tentu kita tidak akan pede ya. Apalagi kan dia sering ngirim pap pap. Oh, Corners bagus kalau misalnya ada Om Didi. Masalahnya Om Didi sudah ya. tidak ada. Iya. Iya. Kan tidak mungkin kita menghidupkan Om Didi lagi gitu, nggak mungkin. Iya. Bisa pakai TARDIS kita ke masa lalu dulu gitu ngejemput Om Didi masih hidup. Waduh. Ya, ini kemana-mana ini ya. Oke. Oke. Kita ke tim yang katanya juga nemu loophole, Mercedes. George Panas Russell Silver. dan juga Andrea Kimi Antonelli yang logonya jadi kayak ya malah kayak jadi Jadi ini ya boxing ya. logo logo aneh logonya. Jadi Maksudnya boxing gitu. putih gitu. Ya. Bang Kaisen gimana about Mercedes? Jujur untuk Mercedes nih ya, Mercedes tuh dia lebih ke Antonelli dia harus bisa konsisten performanya atau enggak. Dia secara kayak yang tadi gue bilang dia pace-nya bagus. Potensi Hmm. bakatnya paling gede di antara semuanya. Masalahnya tuh dia kurang konsisten dan emang sih ditambah sama yang kasus kemarin tuh yang death threats dari fan-fannya Verstappen cuma gara-gara padahal itu Antonelli dia beneran pure mistake gara-gara bannya juga udah abis tapi ya Yes.
Mbak Helmut Gitu. tuh emang Ya emang lah. congornya bahaya ya. Emang itu udah untung aja itu orang udah pensiun ya, dipensiunkan, Iya. udah dipensiunkan. Yes. Kasihan kan. Betul. Tapi Iya lagi di untuk pensiun. Mercedes, Russell Russell dia udah kata gue tuh dia udah mateng, dia udah game-nya udah bisa, dia udah berani, dia di media dia udah berani perang media, dia juga udah di tracknya juga gacor kan racecraftnya. Udah berani ceriwis dia. Iya, pokoknya tuh kalau kata gue nih kayaknya Russell nih dia jadi apa ya? Kayak Nah, Schumacher, dia mah. kayak Schumacher atau enggak kayak JPM. Ya. Hmm. Rame di media tapi di track juga bisa ngebuktiin. Iya. Kayak bikin kayak inilah kayak Rossi lah di MotoGP. Iya. Bikin banyak banyak rusuh di off track, di on track juga Iya ngerusuh. lagi astagfirullah. Dan Kalau itu Russo tracknya sih udah jelas ya, kita sudah ya tahu ya. Al qaulu qaulun. makanya itu untuk Russell. Terus juga Russell dia udah nggak kayak dulu yang sering mistake gitu, yang bakalan nabrak ke orang. Dia overtake-nya udah rapi, kadang agresif juga. Jadi gua Iya. ini dan untuk dari sisi operasional udah nggak usah diragukan lagi. Operasionalnya Mercedes sampai sekarang masih salah satu yang terbaik. Strategi mereka masih second best, masih kayak satu-satunya tim yang secara strategi bisa ngeimbangin Red Bull. Strategi ya, ya. Kan dia Untuk mereka kan punya Bono kalau nggak salah. ya Yes. secara Yes. divisi strategi mereka bisa ngimbangin Red Bull. Peter Dan untuk Cooper. divisi teknikalnya mereka di bawah kepemimpinannya James Allison yang Ya. bertanggung jawab atas juara dunianya Alonso Ya. dan juga beberapa inovasi di F1. Jadi kalau kata gue sih ya problemnya di Mercedes tuh tinggal Antonelli kudu konsisten, please lah. Ya. Lu sama gue cuma beda berapa hari doang Antonelli. Gue mohon banget ya. Gue mohon banget lu bisa menang gitu. Bedanya berapa hari? Berapa hari gitu gue lupa pokoknya tuh bulan yang Tahun sama. itu Agustus 25, Agustus 25 lahirnya. Agustus 25 berarti beda 12 hari. Oh, Wow, beda beda dua 3 bulan. minggu. Beda 2 minggu doang sama gue. Oh, Anda mondok, Antonelli mondok juga ya, tapi di Itali. Aduh. Antonelli kalau nggak salah udah lulus dah. Aduh, dia udah lulus SMA, gue masih kelas 12. Bukan, bukan, bukan. Anda tuh bukannya belum lulus, tapi apa sistemnya beda. Oh iya bener, make sense, make sense, make sense. Iya. Bener. Yuk Untung lanjut apa? yuk. Kalau Anda anak Gontor juga saya akan ngomong demikian. Tenang aja. Ah nggak mau, males gontor jauh. Iyalah Jawa Timur ya. Oke, Males. Bang Ahrel, Oke. Mercedes. Oke. Kalau untuk Mercedes ya tahun selama era ground effect ya gue bisa bilang ya mereka tuh ya performanya ya B aja sih ya nggak terlalu B aja gitu tapi ya no words to say lah kalau untuk Mercedes ya kita Hmm. tahu sendiri lah Mercedes itu di ground effect kayak apa. Tapi kalau untuk 2025 ya tahun lalu ya mereka udah oke banget sih gue akuin. Russell at the moment bisa bisa ada di antara dua MCL dan satu anomali ini menang di Kanada dan Singapura. Mm-mm. Mana itu dua-duanya street race lagi? Bener, betul. Ya. Dan ya bukan gak mungkin juga. Dan Antonelli ini yang gue sorotin. Waktu di Sao Paulo aja tuh dia oke banget loh itu. Di Wah, sprint, itu di main race. Sumpah, untung beneran. untung dia kalau seandainya apa Verstappen masih dikasih 2 atau 3 lap lagi kejar sih itu. Iya, Tapi harapan itu malah udah gue bagus banget. ngarapnya tuh dia ke depan, kejar Norris. Dan kalau Mm-mm. dia menang luar biasa sih, 18 tahun. Itu bannya udah habis masalahnya, Iya tapi dia sih. masih bisa nahan Verstappen loh. Wah, Itu Dan tuh. enggak, justru kalau saya tuh malah bukan meng-highlight yang di Sao Paulo, justru yang di Vegas. Oh iya, yang di Vegas tunggu gitu. podium karena MCL di DQ. Nah, itu satu. Tapi yang kedua adalah dia dengan ban hardnya itu dia bisa nahan Piastri, nahan Yes, Leclerc. Wah, itu gila sih. Udah sih nahan itu Leclerc, dia. bannya udah ban hard, udah habis pula. Iya, iya. Iya. Kuncinya cuma satu sih, benar kata Kensin, konsistensinya dia. Dan kalau untuk George Russell ya, bukan nggak mungkin juga sih tahun depan bakal gue berani naruh dia jadi title contender. Kenapa gua waktu itu yang di postingan tuh naruh P2 karena gue yakin banget nih Mercedes nih in Antonelli sama in George with I trust this year. Gua tetap sih ya, gua megang Russell juara dunia. Gue pengen ngeliat Russell juara dunia.
Cuma karena Iya. gue pengen ngedenger God Save the King berkumandang. Lagi. God Save the King berkumandang dalam selama satu musim banyak, nggak cuma sedikit doang. Maksudnya kayak bukan dari yang tim warna kuning, yang warna oranye itu mah males banget gue Ya. dengerin dari itu. Hmm. Lah kan God Save the King Momen juara juga, Pak. dunia kedua dari Inggris Ya, selama era Raja Charles. ya makanya itu. Kita berharap apa namanya Deutschland über alles dan God Save the King berkumandang lagi, walaupun bukan Lewis Hamilton. Yes. Yes. Oke. Oke, oke. Mercedes mentreatment Antonelli dengan baik dan akhirnya apa? Ya itu yang kita dapatkan gitu ya. Ya. Eh, dua podium kalau nggak salah ya. Iya. Tiga apa Dua dua? podium. Dua podium, dua main race, satunya sprint. Enggak. Sprint kayaknya Tiga enggak. lah. Gue lupa. Sprint Eh, ya? Nggak tahu deh, sprint. Tiga lah. Yang satunya iya kan benar. karena diskualifikasi. Oh iya benar. Satu di Kan eh, ada. Kanada, satu di Sao Paulo, satu di Vegas. Oh iya di Vegas, iya benar. Mana keluarga Cemara semua tuh? Iya, keluarga Cemara. Berpelukan. Aduh ya Allah. Oke, Oke. kita akan bahas yang kemarin juara, tapi banyak yang bilang, ah juaranya anyep gitu ya. Nih, sebenarnya saya tuh kasihan tahu sama yang dukung Norris kemarin tuh ya. Maksudnya bukan 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 yang ngedukungnya gitu, tapi maksudnya fansnya Max tuh kayak denial banget gitu loh. Maksudnya lu tuh mau bikin campaign kayak apa, lu mau dinilai kayak apa, tetap yang juara satunya Norris kemarin gitu loh. Jadi jangan jangan digini-giniin banget lah kalau bahasanya wancoy gitu. Kayak gitu. Tapi ini kan regulasi baru ya. Kalau kalau Bang Fado kemarin ditanyanya kan karena regulasi baru jadinya kan nggak pede kan. Nah, tapi apakah McLaren dengan regulasi baru bisa mempertahankan eh kedikdayaannya mereka di era ground effect? Mungkin dari Bang Ahrel dulu. Rada ragu sih gue. Terus terang aja kalau MCL gue rada ragu. Kenapa? Karena ya belum tentu juga kan biar gimana pun ya gue lagi nih. Karena regulasi baru kan semuanya kan pasti riset lah dari nol. Dan gue Hmm. masih rada meragukan ini gue. Kalau untuk MCL Hmm. apakah mereka bisa mempertahankan gelar juaranya mereka apa enggak. Dan kalau kita lihat ya di klasemen akhir dari tahun lalu Norris tuh menang juara jaraknya 2 poin, cuman 2 poin dari Verstappen. Itu pun ya beberapa dalam itu pun kayaknya udah sedekade lebih deh ada margin poin antara runner up sama juara yang jaraknya setipis itu. Kebayang sih saat Oke. Verstappen remontada di paruh musim, Norris main kalem dan akhirnya bisa juara. Luar biasa sih itu. Beneran. Iya sih, emang McLaren nih ya sebenarnya bisa aja tapi ya kita nggak tahu. Cuman pesan gue, jangan sampai apa ya, jangan sampai blunder strategi lagi nih. Jangan sampai blunder Nah, strategi iya, lagi. itu Itu dari Contohnya tuh sulit kemarin sih. simpelnya, tuh itu Monza. masalahnya. Iya, itu dari kemarin masalahnya. Kalau misalkan ntar kasusnya kayak Prosena lagi, wah bahaya kan. Nah, itu. Yang berantem Prosena, yang menang Villeneuve. Iya. Oke, oke. Bang Kenshin, about Jujur, McLaren. jujur kalau McLaren ya, jujur gue tahun ini gue masih pede kalau mereka bisa jadi title contender. Kenapa? Soalnya Rob Marshall itu kan tangan kanannya Nui dan kita tahu semua mobil desainnya duet Rob Marshall dan Adrian Nui ini tuh Dan gacor-gacor semua. Jangan kan Marshall. Ini satu orang dari Red Bull aja baru datang. Iya Baru makanya aja itu datang. teknikal timnya McLaren tuh one of the best karena lu bayangin lu bisa ngejar development Red Bull dalam jangka waktu berapa tuh? 2 musim. dua musim. Wow. Iya Dua sih. musim. Betul. Bukan, maksudnya kayak di 2023 kan kita udah ngeliat jelas kan Red Bull tuh yang Iya. memegang di perang development tuh Red Bull paling unggul, Nah, gak ada yang bisa iya. ngejar. Tapi dalam waktu 2 musim McLaren bisa ngejar. McLaren is cooking. Iya, McLaren bisa ngejar gitu. Mereka upgrade yang mereka bawa tuh selalu kerja Tepat dan guna. berguna dan di masuk 2025 mereka tuh class of the field mobil mereka. Iya sih. Dan dengan power unit mereka Mercedes yang dari tadi gue bilang kayak gue prediksi sebagai power unit powerful, gue berani pede bilang kalau McLaren ini bisa jadi title contender untuk 2026. Untuk line up solid, Norris dia udah nunjukin kalau dia itu adalah championship caliber driver. Dan jujur gue suka Norris kenapa? Karena
Oh, Anda Norris tuh suka Norris walaupun berarti benci Verstappen gitu. oh enggak dong. Gua enggak benci Verstappen. Ini kan kita Kayak Bang lagi Fado, kayak menggunakan Bang Fado nih, kayak kan Bang Gua Fado. gua kan lagi menggunakan rumusan netizen. Aduh, enggak, gue Verstappen malah orang gue waktu 2021 dukungnya Verstappen kok yang perang antara Red Bull dan Verstappen Mercedes. Hamilton ya. Ya, gue Sama gue dukungnya juga. Verstappen. Tapi kayak maksudnya kayak gini loh, buat Norris jujur jujur nih ya. Verstappen emang di paruh musim kedua dia emang beneran strong banget, tapi masalahnya gapnya dia ke McLaren tuh udah cukup jauh, Kepalang jauh. udah terlalu jauh untuk dikejar, jadi susah. Makanya gapnya bisa tipis. Tapi jujur kalau kata gue nih ya, Norris tuh dia nunjukin dia title caliber tuh bukan dari dia menang balapan terus. Hmm. Dia tuh jadi udah mulai pinter milih permainan mana yang dia mau maksimalin. Buktinya apa? Kan selama musim 2025 kan kita ngelihat di awal musim memang Norris mimpin. Habis itu Norris sempat blunder dikit, kesalip Piastri, Piastri langsung konsisten jauh kan gapnya. Iya. Cuma Terus pas gapnya Piastri blunder. Norris ke Piastri itu jauh, Norris ini nih dia tetap kayak gimana pun caranya konsisten dan dia hampir nggak pernah ninggalin podium kecuali beberapa kali dan salah satunya itu adalah Kanada di mana dia emang kesalahan dia sendiri. Iya, udah tahu Tapi sisi setelah luar kosong ambil sisi dalam. Iya, tapi setelah kesalahan yang diambil, Norris langsung racecraft-nya langsung improve dan gua ngeliatin dia makin pinter. Pas Oscar mulai drop off di track-track yang low grip, low downforce, low grip, Langsung dimanfaatkan. langsung dimanfaatin, langsung ngejar dan nyalip Oscar di standing. Jadi ya kalau kata gue nih Norris ini championship caliber driver, dia nunjukin dia bisa main, dia nunjukin bisa main pinter, dia tahu secara pace dia nggak akan bisa ngalahin Verstappen, jadi dia mainnya cara paling gampang. Ditambah Verstappen pakai acara ya itulah kali kita tahu lah apa yang terjadi di Spanyol, malah ngakuin kayak gitu. Nah, untuk Oscar Piastri, masalahnya Piastri cuma satu, Yaitu. please jangan kayak manajer lu. Oh, Weber ya. Mimpin, Ya, mimpin, mimpin, emang mimpin, blunder. pas Tapi udah paruh musim terjun. iya, tapi gue ngikutin pendapatnya Bang Edo sih soal Piastri. Piastri ini dia kenceng, dia title caliber, tapi dia belum siap. Itu dia. Kalau pendapatnya Bang Dharma tuh ini, jadi Piastri itu sekarang itu posisinya unggul di beberapa track tertentu. Iya. Yang dia kan Ya, sebenarnya butuh adaptasi kan. Nah, cuma di momen itu adaptasi itu bukan sahabatnya Piastri. itu dia. Karena dia udah dikejar nih. Kayak gitu. Jadi Kena pressure. kena pressure gitu. Jadi Ini, apa namanya? Ya gitu. Intinya McLaren ya kita lihat sih. Kalau McLaren juara lagi kayaknya 2026 akan dibilang sebagai regulasi yang gagal ya. Padahal Betul. perubahan teknisnya sudah apa ya segado-gado itu ya. Mulai dari seribet BOM itu, lah, seribet itu, sekompleks itu, sekompleks itu. 50-50. Tapi ternyata kalau misalkan yang juara MCL lagi atau Red Bull lagi ya, Ini yang atau juara Mercedes totalnya lagi. Mercedes lagi dan juaranya kayak 2014 ah. Oh, ya udahlah, Hmm, wassalam itu mah. iya. Itu dia. Kalau misalkan yang juaranya Ferrari gimana? Waduh. Wah, wah. Gue joget nih. Joget stage show tengah bola balik nih gue. Oh, aduh, Gua nembak, ketularan gua Bang nembak Dam. temen gua nembak temen gua yang lagi gua suka. Udah, itu gua lakuin. Tahun Ferrari menang juara dunia adalah tahun dimana gue akhirnya punya pacar, udah itu aja. Lah berarti Selagi berarti gue jomblo Ferrari gak akan juara berarti dunia. berarti berarti kalau Ferrari tetap puasa nih, nggak nikah apa nggak apa tetap jomblo nih Anda. Wah, kasihan sekali. Waduh, ya. Gak tahu lah, gak ada yang tahu takdir. Udah, Nah, guys, itulah pentingnya Anda jangan berharap sama manusia, apalagi berharap Iya sama sih. Ferrari. Itu dia. Aduh. Aduh. jangan berharap sama Ferrari, jangan Hmm. berharap sama Ferrari. Kalian Iya. tuh kalau mau berharap tuh ya berharapnya sama Red Bull, Iya. sama Mercedes, itu yang Ya. paling aman. Kalau berharap Ham sama, Williams. aduh, Iya. sama ini gak sih Cadillac, aduh. Waduh, kenapa Aduh. jadi kalau Cadillac di WEC sih enggak ya. Kalau Cadillac di WC sih kita kita berharapnya ke AXR ya, Action Express Racing. Hmm. Masalahnya Film. masalahnya gue fans Wayne Taylor Racing, jadi itu ngedenger nama Willen Willen AXR aja itu udah hati tuh bawaannya tuh sakit gitu ngedengernya. Panas gitu ya. Panas Iya. gitu bawaannya tuh. Kayak ngedenger ngedenger kayak Man City bakalan ngalahin Arsenal, udah tahu. Udah jelas Arsenal yang lagi unggul sekarang. Hmm. Pokoknya kalau untuk kalau
ini Amorim aja udah dipecat sebelum John Elkan keluar ini. Aduh, Ya Allah, merah, merah. Aduh, ya Allah. loh, gak MU gak Ferrari. Aduh, Bang emang Arel, itu Bang Arel, merah kita bersejarah. nasibnya sama nih Bang Arel. Iya, Sama-sama pelatihnya dipecat ini. iya emang udah Maresca dipecat, terus belum lagi apa Amorim sekarang. Hmm. Tapi apa satu sama kemarin tuh tidak memberikan saya hal apapun selain saya tetap pesimis. Ya. Iya tuh dia. Apalagi Mungkin apalagi udah ini nih, udah clear captionnya. Sampai jumpa season depan itu pun kalau klub ini masih ada. izin Aduh, mimpin klasemen, izin mimpin klasemen. gak apa-apa, gak apa-apa, Ya, gak ya apa-apa. Allah, tumbangkan Arsenal. Ya Allah, Astagfirullah nggak boleh pasangkan gitu. Arsenal. Ayolah kasih gue inilah, please lah. Gue udah menderita dengan Kalau Ferrari dan Mercedes. AVL juara, duh, sumpah, angkat topi, gile. Arsenal AVL, Nih, menang. kita kita mau mendukung Anda, kita mau mendukung Anda untuk juara. Kalau Anda mau bikin syukuran, misalnya Arsenal juara nih, Anda bikin dalam 2 syukuran. dekade, Ngundang selama yang 2 dekade ngundang terakhir, ngundang yang di Motorsport Families gitu buat Waduh, syukuran apa tumpengan gitu. waduh, Kita ke waduh. Jakarta 20 tahun tumpengan penantian loh gitu. Kensin. Aduh Catat agak itu, agak 20 tahun sulit ini penantian Arsenal. masalahnya aja nih aku ini gue uang sekarat ini. Udah aja gue uang dari Karawang sekarat ini nunggu gajian. Ya kan enggak nanti nanti maksudnya nanti pas pas emang beneran juara. Aduh, Iya, pas official udah juara, bro. that's Iya. icon deh, that's icon. Aduh, takutnya nggak ada Ntar, uang. ntar kita siapin spanduk gitu ya. Arsenal juara. Oh In bukan, Arteta we spanduknya bukan trust. gitu. Spanduknya Allahumma lakasumtu wa bika aman. In Arteta we trust aja. In Arteta we trust. Ya Allah, ya in Arteta we trust. Udah. Kayak gitu ya. Ya. Pokoknya intinya adalah berarti Bang Arel tuh nanti kalau misalkan Arsenal juara tuh buka puasanya 2 kali. Aduh, ada. Buka puasa pas Ramadan sama buka puasa pas Arsenal juara gitu. Iya, Arsenal juara bahagia gue, tapi Oh, tetap untuk menyembuhkan jiwa tetap Ferrari harus juara. iya hmm. sih. Bukan cuman di WC aja gitu loh. Maksudnya kayak gue ngeliat WC menang gitu Jangankan lah. WC, Makau aja udah juara loh tahun lalu. Iya makanya di sports car Makau aja udah udah juara. di sports car udah bagus udah menang terus. Habis itu diingetin oleh kelakuan John Elkann jadi males lagi. Ah, Ya kalau balap ah, apa ya kalau ini pembalap fokus aja balap. Tim pit stopnya udah bagus, tim WEC udah bagus. Kok kalian jelek? Harusnya pembalapnya itu fokus balapan aja. Tong lu mending lu eh, diem aja. lo ngacan apa itu si Elkan? Harusnya tifosi itu ngelihat apa yang terjadi dengan Ahmad Sahroni gitu loh. Nah, terus terinspirasi, terinspirasi. Kayaknya geruduk rumah John Elkan boleh nih gitu. Tapi kan Ahmad Saroni kan tifosi ya. Aduh, Iya. Iya, aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Untung nggak ada yang tapi Safa, aduh malah kesebut. Ya Allah. Masalahnya tifosi ini nih yang public figure-nya nih sekalinya ada yang bagus dikit totalnya kena kontroversi. ah Kemarin Safa padahal udah ya Allah udah keren banget itu gue udah dukung. Tak taunya kontroversi. itu dia. Anda juga tifosi bagus-bagus kontroversi. Kontroversi gue karena gue memegang prinsip bahwa keselamatan pembalap tidak boleh dipermainkan. Yes, Cuma setuju. yang nyerang gue itu cuma taunya, oh ini out of context. Streamer favorit gue diserang gara-gara Clipper out of context. Saatnya gue nyerang balik tanpa mengetahui konteks yang dibicarakan apa. Gue sih gitu aja. Gue kontroversinya karena gue pintar. Astagfirullah. Eh, Oke, daripada kita semakin tergoreng, ada yang mau disampaikan buat penutup? Em, Forza Ferrari sempre. Nah, Oh, Forza Ferrari sempre. Oke, kalau sampai ini untuk Ferrari ya, untuk tifosi juga ekspektasi boleh tinggi. Yang penting jangan sampai gue sebagai tifosi dan teman-teman beberapa tifosi pun jangan sampai kita termakan PHP lagi oleh tim yang kita support. Jangan sampai dalam beberapa tahun next time is our year, next time is our year, this time is our year. atau ini nih, gue ada quotes yang gue bikin waktu awal musim pas gue masih berharap kepada Ferrari. Oke, silakan. Nih, the prancing horse live, the season is long. Forza Ferrari sempre, there is much to be done. Anjay. There is much to be done.
Anjay, masih ada banyak hal yang perlu dilakukan. Itu aja sih kata-kata terakhir sebagai tifosi. Ya nggak, Rel? Yes, betul. Oke, penutup dari saya adalah apa ya? Aduh. Penutup dari saya adalah nantikan keganasan Williams. Cia.